kita ketahui melalui nama kegiatan ini, yaitu webinar STMKG Level Up yang mengusung tema Milenial Bangkit dan Menginspirasi. Maka pada pagi hari ini kita memasuki subtema atau sesi diskusi keempat mengenai kemampuan komunikasi di depan umum dengan tema efektivitas dalam komunikasi untuk meningkatkan kualitas kinerja. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dalam berbagai kesempatan merupakan salah satu keterampilan yang ideal untuk dimiliki oleh setiap orang yang ingin sukses di abad ini. Dan tentunya kita sebagai milenial perlu berbenah diri dalam hal ini. Baik, sebelum kita mulai pada pagi hari ini, izinkan saya sedikit membacakan latar belakang yang dimiliki oleh narasumber. Bapak Yusuf Erlangga adalah seorang pewara profesional dan seorang public speaker trainer, tak hanya sekedar mengajar dan melatih orang lain agar dapat berkomunikasi dengan baik, tetapi beliau juga sangat berpengalaman langsung dalam dunia ini. Bisa kita lihat dari berbagai pengalaman beliau di panggung nasional. Sebelum itu, mungkin saya izin untuk menyapa narasumber kita pada pagi hari ini terlebih dahulu. Mohon izin Pak, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih untuk Taruni Permata Salsabila, ya. Insya Allah. Baik, karena narasumber telah bergabung dengan kita dan sudah terhubung di ruangan Zoom meeting ini, maka tanpa memperpanjang waktu, kita akan memasuki langsung ke acara inti, yaitu pemaparan oleh beliau. Kepada Bapak Yusuf Erlangga, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Taruni Permata Salsabila. Nih saya agak-agak canggung nih, saya manggilnya kakak, mbak, teteh, atau siapa ini? Kebetulan kita sama-sama dari Bekasi nih ya, saya tinggal di Bekasi soalnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan rekan-rekan sahabat para taruna dan taruni ini di STMKG nih. Ini saya merasa, namun sebelumnya kami akan terima kasih dan selamat datang juga kepada teman-teman taruna dan taruni, termasuk juga para pejabat dari STMKG, berkhusus Ketua STMKG Bapak Inyoman Sukamta dan juga seluruh jajarannya. Mohon maaf nih, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang saya tahu namanya Pak Ketuanya aja. Baik, saya langsung izin share screen aja ya. Oke, bisa dibantu ini host disable dari panitia mungkin. Mohon izin panitia mungkin bisa dibantu. Oke, saya coba, udah, oke, udah ada, sip, saya buka dulu. Oke, udah muncul belum ya? Belum muncul ya? Yep, oh, ini udah muncul. Oke, sip. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada pertemuan pagi hari ini saya buka dengan sebuah quotes dari seorang tokoh ya teman-teman. Ini beliau pernah mengatakan, no matter what people tell you, what an idea can change the world. Nggak peduli apa kata orang, yang pasti kata-kata dan juga ide kita dapat merubah dunia. Jadi kami ucapkan terima kasih khusus kepada seluruh yang sudah hadir. Nih ada berapa orang kurang lebih yang sudah hadir? Coba kita cek. Ada yang bisa bantu? Untuk hari ini kebetulan seluruhnya hadir pada ruang Zoom meeting ini Pak. Masya Allah, ini jadi 340 Pak. 340-an ya, Alhamdulillah. Tadi teman-teman sudah diinformasikan oleh MC dan juga moderator ada beberapa ketentuan, salah satunya mengikuti acara di hari ini santai aja ya, karena nggak ada ujian ya. Ada juga nanti ujian hidup, tapi ini insya Allah akan kepake ilmunya untuk ujian hidup teman-teman sekalian. Nanti kalau ada yang bertanya di kolom chat, namun juga mohon izin mungkin beberapa nanti saya akan ajak interaksi baik di kolom chat ataupun juga nanti saya ajak untuk aktifkan mic-nya. Ya tapi beberapa aja nanti, nggak apa-apa ya moderator kita ya. Karena ini kita belajar komunikasi, kalau diem-dieman baik mah apa kata dunia nanti. Ya jadi nanti tenang aja, semua kebagian insya Allah ada sesinya, siap-siap aja. Oke, kita akan praktek bareng. Baik teman-teman sekalian, kalau ngelihat quotes tadi ini, kira-kira dari foto beberapa tokoh yang ada di layar ini, kira-kira yang ngomong quotes tadi yang mana? Ada yang tahu nggak? Coba kalau Kak Permata nih, saya manggilnya kakak aja lah. Kak Permata, ini kira-kira yang mana? Yang jenggotan, yang bewokan, yang perempuan, yang pakai baju dinas, atau yang mana nih? Izin Pak, mungkin yang foto terakhir Pak.
Foto yang terakhir, oke. Nah, Saya informasikan aja dari 8 orang ini sebenarnya orangnya sama. Nah, orangnya sama. Nah, inilah dia. Dia adalah Robin Williams. Sebenarnya 8 orang itu sama. Dia adalah seorang aktor, seorang pemain film. Dia ada sutradara, penulis skenario. Bahkan di beberapa filmnya ini adalah box office. Ada film dia nggak muncul orangnya, tapi muncul suaranya seperti di film Aladdin. Nah, dia adalah Robin Williams. Robin Williams pernah mengatakan, no matter what people tell you, kata-kata dan ide kamu itu dapat merubah dunia. Nah, kurang lebih seperti itu yang ia katakan ya. Jadi seperti apa maksudnya? Nah, tepat sekali kita belajar bareng di sesi hari ini, di sesi public speaking, di sesi keempat rangkaian 3 hari dengan tema tadi sudah disampaikan efektivitas dalam komunikasi untuk meningkatkan kualitas kinerja. Nah, maksudnya seperti apa? Kalau dari judul ini setidaknya ada 2 keyword. Teman-teman bisa saya lingkari merah itu, efektivitas dalam komunikasi dan meningkatkan kualitas kerja. Kalau dipersingkat lagi, itu sebenarnya kita belajar komunikasi agar dapat sukses. Kurang lebih seperti itu. Jadi komunikasi untuk menuju kesuksesan. Kesuksesannya dalam bidang kerja, kesuksesan di bidang keluarga, kesuksesan di dunia, bahkan insya Allah dengan belajar komunikasi yang tepat, dengan bisa berkomunikasi yang efektif, kita bisa sukses di dunia maupun juga di akhirat. Seperti apa? Nanti kita akan belajar bareng-bareng ya. Oke, langsung aja ke sesi berikutnya. Kita awali acara hari ini, sesi hari ini dengan tebak-tebakan ya. Nah, kita main tebak-tebakan. Tadi kalau dari panitia menyediakan 2 hadiah untuk taruna-taruni yang nanti bertanya yang terbaik yang dipilih. Namun nanti juga kalau ada kesempatan saya juga akan kasih hadiah. Maka kita main tebak-tebakan aja ya. Siap-siap aja ya. Nyimak semua nih. Jangan serius-serius lah tuh. Saya liatin deh ya. Saya perhatikan kok ada yang serius. Itu serius apa ngantuk apa gimana gitu ya. Kita main tebak-tebakan aja, silakan. Oke, berikutnya teman-teman. Kalau ngelihat gambar berikut ini, ada yang tahu nggak ini? Ini gambar apa? Boleh semua di kolom chatnya, di kolom komentar, ketikan menurut Anda ini gambar apa? Boleh Kak Permata, diajak teman-teman yang lain di kolom chat dituliskan. Gambar apakah itu? Ada apaan aja di sana? Kuning telur katanya, ya. Ada yang bilang gambar nggak jelas, oh izin puding, katanya jeruk. Oh, ada yang bilang batu, wow. Apalagi, yo, bola tenis, es batu jeruk, bola pingpong, wow, banyak sekali. Pas kayak batu, oh, permata katanya itu, masya Allah. Oke, baik, banyak sekali yang sudah menjawab. Terima kasih. Ini bagian dari kita interaksi, bagian dari kita belajar berkomunikasi ya. Silakan di ada yang bilang gelas, bola bekel, waduh, apalagi itu ya. Ada yang bilang puding, ada yang bilang daging apa itu ya? Jeruk katanya, ada gelasnya. Oke, banyak sekali yang sudah menjawab. Terima kasih teman-teman. Ya, saya pastikan kalau teman-teman sekalian mau mendapat manfaat maksimal mengikuti webinar hari ini, wabil khusus di sesi keempat ini, kalau mau mendapat manfaat maksimal, ada rules-nya. Rules yang pertama, mau bersuara. Jadi seperti saya katakan tadi, ya kalau diarahkan untuk mengisi di kolom chat langsung bersuara baik itu lewat nanti auditori ataupun lewat ketikan ya. Silakan. Jeruk Kak katanya seperti itu ya. Ini kita mau bersuara. Jadi pastikan teman-teman fokus dengan ikut mau bersuara apa yang kita arahkan dan seterusnya. Oke. Jadi tadi ada yang bilang jeruk, ada yang bilang bola bekel, ada yang bilang bola tenis, ada yang bilang permata, ada yang es batu. Saya pastikan aja ini benar. Di situ ada sebelah kiri sini ya. Ini ada ada buah jeruk. Di sini ada gelasnya. Lalu di sini ada bulat apa? Di sini ada alat pemukul seperti palu. Dan palu itu dipukul ke bola tadi. Setelah dipukul akhirnya pecah. Ini adalah es jeruk. Ya, ini adalah es jeruk yang segar dalam sebuah wadah, dalam sebuah gelas. Kira-kira ada yang benar nggak tadi? Banyak sekali tadi yang bilang ya, walaupun ada yang bilang bola beker, ada yang bilang batu. Nah, kurang lebih ini es jeruk. Nah, pertanyaan berikutnya menurut teman-teman, mana yang benar nih? Kalau ngeliat kondisi gelas seperti ini, ya, gelas seperti ini gelas setengah kosong apa gelas setengah penuh? Dikatakannya gelas setengah kosong atau gelas setengah penuh? Oke, sebelum dijawab, kalau ingin dapat manfaat maksimal, rules yang kedua setelah mau bersuara, berani berpendapat. Berani berpendapat, jadi benar atau salah nggak masalah. Ada yang bilang setengah penuh, ada yang bilang, banyak yang setengah penuh nih ya. Kita cek lagi, rata-rata setengah penuh. Relatif katanya, kalau relatif maksudnya seperti apa coba? Kalau relatif coba dicek, setengah kosong juga ada seperti itu. Oke. Panitia kira-kira ada yang bersediakah teman satu dua orang yang bilang ini setengah penuh? Coba angkat tangan terlebih dahulu. Coba saya lihat di kamera. Kak Permata, mohon izin tunjuk satu orang yang mengatakan setengah penuh, saya pengen ngobrol. Ini kira-kira alasannya setengah penuh karena apa?
Nah, kita coba interaktif, kita latihan berkomunikasi, kita praktek bareng. Bisa Kak Permata ditunjuk satu orang? Baik, mungkin ada yang mau raise hand? Ayo, siapa yang ini kesempatan? Kita lagi belajar. Ingat, berani berani berpendapat. Benar atau salah ini urusan belakang ya. Kenapa dikatakan setengah penuh? Nanti kenapa dikatakan setengah kosong? Atau ada yang bilang tadi relatif juga kenapa? Coba yang setengah penuh dulu. Ada yang bersedia? Sudahkah ada yang bersedia? Mungkin saya tunjuk langsung aja ya, Pak. Ya, boleh gitu. Baik, mungkin dari chat yang terakhir, silahkan Taruna Edo Juan Alfian. Oke, Taruna Edo, boleh diaktifkan kameranya, aktifkan mic-nya. Boleh kita dengar bareng-bareng ya. Kenapa ini dikatakan setengah penuh? Izin Pak. Oke, siap. Taruna Edo. Gimana, Bang Edo? Kenapa gelas ini disebut setengah penuh? Kalau kata Taruna Edo kan setengah penuh. Alasannya karena apa? Ya, kalau secara logika jika dilihat memang es jeruknya itu berada pada setengah dari kapasitas penuhnya dari gelas tersebut, Pak. Setengah dari kapasitas penuhnya gelas tersebut. Makanya dibilang setengah penuh, bukan setengah kosong ya, gitu ya? Gitu. Setengah kosong. Itu dari pendapat saya, Pak. Oh, Bang Edo. Oke. Baik. Kak Permata, boleh satu orang lagi yang bilang setengah penuh ada? Coba ditunjuk sekarang yang Taruni deh. Coba yang Taruni, perwakilan Taruni. Ya, Pak. Mohon izin, senior, mungkin Taruni Sukma Indah Nugreni menjawab setengah kosong, Pak. Oh, setengah kosong, boleh. Ya, Taruni Indah, boleh. Setengah kosong. Kenapa dikatakan setengah kosong? Kita sharing aja ya. Karena gelasnya awalnya kosong, jadi kalau diisi jadi setengah kosong. Oh, karena gelasnya awalnya kosong, kalau diisi menjadi setengah kosong. Wow, keren. Kalau tadi karena ini kapasitas penuhnya maka disebut setengah penuh. Karena awalnya, melihat dari awalnya maka disebut setengah kosong. Oke, terima kasih Taruni Sukma. Baik, berikutnya ada yang tadi mengatakan relatif, siapa ya? Atau di luar dua ini ada yang ingin berpendapat? Coba dilihat di kolom chat. Boleh dibantu? Tadi ada yang bilang sama aja nih. Nah, keduanya benar. Nah, itu boleh. Taruna Dava atau Taruna Falhami. Yang sama aja atau keduanya benar. Boleh dibantu panitia? Kita tunggu ya. Siap, mohon izin Pak. Siap. Itu kan dari gelasnya satu. Gelasnya nah, satu. Sebagian dari gelasnya kosong dan sebagian dari gelasnya penuh. Jadi keduanya betul, Pak. Sebagian gelas kosong, setengah kosong. Maksudnya yang mana nih? Yang mana? Jadi ini disebutnya setengah kosong atau setengah penuh? Keduanya benar, Pak. Dua-duanya benar. Wow, oke. Ini teman-teman yang bilang kosong dan penuh, ini jawaban Taruna Dava harus kita bantah atau kita setuju ini? Katanya anak STMKG kompak, tapi kok jawabannya beda-beda ya? Bingung saya harus mengikuti yang mana. Oke, baik, nggak apa-apa teman-teman. Ya senyum aja nggak apa-apa, senyum. Tuh katanya setuju apa nih Mas Ida? Ya, oke, jadi dua-duanya benar katanya ya. Oke, siap. Baik teman-teman, kita fokus lagi. Jadi menurut Anda mana yang benar, setengah kosong atau setengah penuh? Ada yang bilang ini gelas setengah kosong, ada yang bilang ini gelas setengah penuh. Namun ternyata di luaran sana termasuk tadi Kak Dava bilang ini dua-duanya benar, tapi ada juga yang bilang ini justru gelas ini full penuh. Bukan setengah kosong, bukan setengah penuh, tapi dia mengatakan malah justru full penuh. Loh, maksudnya apa? Kok malah full penuh? Maksudnya apa? Dilihat ini. Kata dia, ini di atasnya penuh udara. Nih, bagian atasnya sini penuh udara. Nah, di bagian bawahnya penuh air. Jadi dia nggak mengatakan setengah kosong, nggak setengah penuh, tapi dia bilang full penuh. Penuh udara dan penuh air. Oh, loh. Jadi mana yang benar? Setengah kosong atau setengah penuh? Tidak masalah, benar atau salah. Itu nggak masalah di sesi kali ini, khususnya di sesi komunikasi, sesi public speaking ini, benar atau salah nggak masalah. Yang penting kita lagi latihan berpendapat, latihan bersuara, karena benar atau salah di sesi ini adalah latihan.
Karena apa? Latihan. Kita sedang latihan komunikasi, kita lagi belajar bareng dengan harapan salah atau benernya di sini, tapi nanti di kemudian hari bener semua. Sepakat ya? Jadi jangan takut kalau ditunjuk, ungkapkan saja, suarakan, berani berpendapat. Nah, seperti yang tadi jus jeruk atau es jeruk tadi, seperti yang lihat di gambar ini ya. Ini ada es jeruk, dituangkan. Kalau teman-teman ingin jadi orang sukses, seperti itu kita kan belajar komunikasi agar bisa sukses nih. Tema kita secara umum seperti itu ya. Kalau teman-teman ingin menjadi orang sukses, ya. Kalau ingin menjadi orang sukses, pastikan kita harus menjadi pembelajar sejati. Harus menjadi pembelajar sejati. Karena pembelajar sejati adalah orang yang menjadi gelas kosong dan tak berpenutup. Maksudnya apa? Jadi kalau ada acara hari ini, jadikan gelas kosong. Saya mah udah tahu, saya mah udah pernah dapat ilmunya. Itu bukan seorang pembelajar sejati. Itu bukan ciri-ciri orang sukses. Jadi, terima kasih untuk Anda yang sudah hadir selama 3 hari ini dari hari kemarin ya, Senin, Selasa, Rabu. Itulah orang-orang yang mau terus belajar menjadi gelas kosong dan juga tak berpenutup. Kalau ini ditutup nih, tumpah. Kalau ini udah penuh, kalau gelasnya udah penuh, alias nggak kosong lagi, nanti luber, ilmunya nggak masuk. Yuk, orang sukses. Oke, are you ready? Nah, seperti abang kumis ini nih, Bang Jambar menuju kesuksesan. Oke, baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Wah, ini gambar apa lagi? Kok dari tadi ini materi komunikasi apa-apa sih? Banyak tebak-tebakan ya. Oke, tadi ada gambar jus jeruk. Nah, sekarang ada gambar lapangan sepak bola ya. Ini kalau istilah gawang seperti ini gawang ini adalah acara kita di hari ini. Webinar Communication Skill, khususnya tema kita di pagi hari ini tentang materi komunikasi, ini adalah gawangnya, goalnya. Jadi saya mohon izin kepada teman-teman semua, para taruni dan taruna, untuk mengisi di kolom chat, ini kira-kira teman-teman ikut di sesi ini, goalnya itu apa? Harapannya apa? Tujuannya apa? Pengen dapat apa? Atau pengen tahu apa? Atau pengen mau ngapain gitu di acara di sesi pagi hari ini? Nah, silakan di kolom chat dituliskan, agar saya bisa bacain satu-satu. Kita pengen tahu nih. Pengen tahu ini sebenarnya teman-teman nih ikut communication skill webinar di sesi hari ini nih pengen dapat apa? Pengen tahu apa? Sudah ada yang ngisi? Belum ada ya? Boleh lagi ngetik nih. Harapannya agar bisa mengerti bagaimana cara berkomunikasi yang lebih baik. Ingin menggugurkan kewajiban. Oke, that's right, nggak masalah. Agar bisa berkomunikasi dengan baik. Agar bisa lebih pede atau cara berkomunikasi dengan baik. Ingin dapat berkomunikasi dengan baik. Oke, biar bisa menyampaikan tujuan kita. Oh, pesannya agar bisa tersampaikan. Mantap. Nambah ilmu. Oke, jadi pembelajar sejati. Lalu juga ada yang apa lagi nih? Agar berani berpendapat ya. Karena ada orang yang sudah punya ide tapi nggak berani berpendapat. Agar tidak insecure ya. Oh, insecure. Oke. Meminimalisir antisosial. Nah, benar. Oke, menambah ilmu public speaking agar berani bicara depan umum. Agar mendapatkan hasil yang baik. Hasil apa nih? Jadi dapat nilai dari dosen apa gimana? Oh, ya hasil luar biasa. Agar lebih percaya diri. Public speaking yang pastinya Pak. Oke, harapannya agar dapat menambah kemampuan dan komunikasi. Oke, banyak sekali ya. Nanti kalau bisa ada yang merekap karena saya memastikan nanti di akhir acara nih harapan-harapan ini didapat nggak nih? Selama kurang lebih sekitar pertemuan berapa jam ini? Kak Permata ini 1,5 jam, 1 jam, 2 jam? 1,5 jam Pak untuk kurang lebih 1,5 jam pertemuan kita. Nanti kira-kira nih harapan-harapan ini didapat nggak nih agar bisa berinteraksi dengan lingkungan, agar bisa mengisi gelas kosong. Oke, terima kasih. Sip. Itu harapannya sudah saya catat bersama tim saya dan teman-teman itu boleh bisa direkap. Nanti kita cek di akhir acara apakah sudah tercapai semua. Nah, kalau udah seperti itu, baik kita bisa mulai. Saya udah tahu harapannya teman-teman ikut di sesi pagi hari ini. Harapannya apa aja? Kita klik dulu start. Nah, ada sebuah pertanyaan dasar, pertanyaan awal dalam acara kita hari ini. Ini baru awal, ya. Ini baru awal nih, baru awal. Seberapa pentingkah atau seberapa perlukah nih teman-teman sebagai anak-anak milenial memiliki sebuah keterampilan yang bernama communication skill? Seberapa penting memiliki skill ini? Oke, nah kita akan jawab bareng-bareng, diawali juga dengan tebak-tebakan. Oke, tebak-tebakan lagi, siap. Dari gambar ini, yang kita tebak-tebakan ini gambar siapa? Ini ada yang tahu ini gambar siapa? Kita moderator aja deh. Ini gambar siapa nih? Ada yang tahu? Ini Iwan Fals ya, Iwan Fals. Kalau yang ini penyanyi, ada yang tahu nggak ini siapa? Ini grup band Gigi, Arman Maulana. Nah, kalau yang bawah ini musisi religius, ini Opik ya, Opik Tomboati. Ini semua mereka adalah penyanyi ya. Kalau ini dengan lagu-lagu legendarisnya, ini bandnya sudah termasuk puluhan tahun, legendaris juga. Ini dengan lagu-lagu religinya sangat luar biasa menginspirasi.
pertanyaannya, apa dari persamaan mereka? Oke, apa dari persamaan mereka? Coba di kolom chat. Sama-sama apa? Oke, kita cek ya. Kita baca bareng-bareng. Ayo, sama-sama apa dia? Yang mudah-mudah aja. Sama-sama musisi, sama-sama entertainer ya, sama-sama jago merangkai kata. Wow, sama-sama penyanyi. Nah, tuh ada yang menarik tuh. Sama-sama sudah berumur. Wow, sama-sama sudah berumur. Sama-sama laki-laki. Nah, yang gampang-gampang aja, nggak usah sulit-sulit. Sama-sama WNI, sama-sama legend. Wah, keren-keren. Sama-sama bisa menyampaikan keresahan lewat lagu. Wih, keren. Sama-sama percaya diri tampil di depan publik. Iya, kalau dia di belakang panggung, nah, nanti nggak bisa menghibur. Suaranya sama-sama enak. Wow, kita masih cari sama-sama sukses. Izin Pak, sama-sama musisi yang dapat mempengaruhi banyak orang. Oke, sama-sama bisa menghibur, sama-sama mengajak untuk semangat kebaikan. Wih, dia penyanyi tapi bisa mengajak kebaikan. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, pastikan di roles yang ketiga ini mau bersuara, berani berpendapat, dan juga harus bisa berpikir dan bertindak. Ya, seperti yang tadi sudah dipraktekkan. Nanti mohon izin saya akan menunjuk dari beberapa peserta di sini itu untuk latihan berpikir cepat dan bertindak tepat. Ya, jadi tunjuk ini apa, ini siapa, ini bagaimana. Nah, nanti akan saya tunjuk atau moderator akan menunjuk. Nanti harus cepat nih, berpikir cepat dan bersuara ya. Oke, nanti kita akan latihan. Jadi kalau diarahkan siap-siap aja. Jadi sama-sama apa sudah disampaikan, sama-sama terkenal, sama-sama laki-laki, sama-sama penyanyi dan sama-sama megang mic. Nah, bener tuh dari gambarnya yang apa ya, yang sederhana-sederhana aja nih, seperti tadi kata Marinda ya, Kak Marinda, persamaannya sama-sama megang mic. Dan lihat, sambil lihat gambarnya ini, dia megang mic, dia adalah penyanyi semua, dan beliau ini, mereka semuanya adalah sama-sama penyanyi, yang tugas utama penyanyi apa? Bernyanyi, menghibur dengan cara bernyanyi. Tapi mereka ini adalah salah satu contoh penyanyi yang saat di panggung, tidak hanya sekedar bernyanyi, tapi sangat dekat dengan penontonnya. Sangat dekat dengan audiensnya. Lihat gambarnya. Dia berinteraksi dengan audiensnya. Tuh, nunjuk-nunjuk, mendengar apa penonton gitu kan. Opik Tombo Ati ini, Opik nih sampai ada anak-anak naik ke panggungnya mengajak audiensnya tampil ke atas panggung. Kebetulan saya sebagai, tadi udah disampaikan, saya juga sebagai seorang MC. Nah, beberapanya dengan beberapa tokoh termasuk artis, saya dengan Mas Opik beberapa panggung, beberapa kota sempat. Nah, saya menyaksikan sendiri. Mas Opik tuh hampir pasti di konsernya ngajak audiensnya, pesertanya, penontonnya untuk naik ke atas panggung. Itu bukti bahwa penyanyi ini berinteraksi dengan audiensnya. Bukan hanya sekedar bernyanyi, tapi juga berinteraksi dengan audiensnya. Efeknya apa? Pada setiap konser, mereka ini adalah penyanyi-penyanyi yang dicari karena dekat dengan audiensnya. Itu dia. Penyanyi yang saat di panggung tidak hanya sekedar bernyanyi, tapi berinteraksi. Satu yang disukai oleh para penggemarnya. Berikutnya, kita lihat gambar berikutnya. Ada yang tahu sebelah kanan ini siapakah dia? Ini adalah pengusaha. Beliau Steve Jobs dengan merek Apple-nya. Kalau yang ini pelatih bola timnas ya, bagian dari timnas yang saat ini, tapi terkenal saat dia menangani U19 beberapa tahun yang lalu, Indra Safri. Kalau ini adalah siapa yang namanya ya? Ada yang tahu? Boyke ya, Dr. Boyke. Beliau adalah seorang dokter. Nah, pertanyaannya, apa persamaan dari mereka? Ya, persamaan dari mereka, boleh saya tunjuk aja. Saya mohon sediaannya kepada Taruna Ismail Faruqi. Nah, boleh kita ngomong. Kita latihan ya. Taruna Ismail Faruqi, boleh aktifkan ininya, mic-nya, suaranya. Siap, Pak. Oke. Ini kira-kira sama-sama apa yo mereka bertiga ini? Dua kata aja, sama-sama apa? Sama apa? Maaf. Buat perubahan, Pak. Oh, dia sama-sama bisa membuat perubahan. Oke, satu lagi, sama-sama apa? Apa, ayo? Berani, Pak. Sama berani. Oke, terima kasih. Baik, berikutnya saya tunjuk orang berikutnya ya. Kita latihan ya. Ingat, tapi syaratnya tidak boleh menyebutkan yang sudah disebutkan tadi di awal. Jadi ini latihan berpikir cepat dan bertindak tepat. Oke, berikutnya sekarang yang Taruni deh, Taruni. Siapa yang Taruni? Saya undang Taruni Anggareta. Oke, Taruni Anggareta, boleh aktifkan mic-nya. Kira-kira ini setelah yang disebutkan oleh sebelumnya, ini sama-sama apa dia?
tiga orang ini, tiga tokoh ini? Izin Pak, Iya, semua. sama-sama berprestasi di bidangnya Pak. Berprestasi di bidang masing-masing. Oke, satu lagi, sama-sama apa lagi? Menginspirasi banyak orang juga. Oh, menginspirasi banyak orang. Oke, terima kasih Kak. Baik, saya orang ketiga. Kita latihan lagi. Saya undang kepada Taruna Rifki ya. Taruna Rifki siapa nih? Ramdhani apa? Taruna Rifki, boleh. Oke. Silakan Rifki. Kira-kira sama-sama apa mereka bertiga ini? Ada suaranya kah? Halo? Oke, kalau nggak ada, mungkin terputus. Mohon izin, mungkin ada yang lain. Saya undang deh. Taruna mic-nya Taruna M. Randi. Ya, halo. Ya, halo. Siapa? Ya, oke. Nanti boleh. Sama-sama laki-laki, Pak. Apa sebutkan boleh apalagi Randi. Sama-sama membuat perubahan, Pak. Perubahan ya, kita latihan ya. Terima kasih Randi. Oke. Sama-sama Mohon izin Pak, suaranya putus Pak. Mohon maaf. membantu, tapi kadang-kadang jaringnya juga agak sulit. Oke, sudah mulai terdengar. Ya, bismillah. Masih putus-putus Pak. Mungkin bisa perlahan-lahan aja Pak bicaranya. Oke, siap. Moderator jelas ya didengar di saya, tapi suara saya yang putus-putus. Oke. Sip. Oke, saya mulai ulang lagi ya. Tokoh-tokoh di bidangnya masing-masing. Ada yang pengusaha, ada yang dokter, ada yang ahli di bidang olahraga. Selain mereka sukses di bidang masing-masing, tapi salah satu kesamaannya mereka adalah orang yang pandai berkomunikasi, apik dalam menyampaikan pesan, sangat memukau saat tampil berbicara di depan umum. Ya, pengusaha tugas utamanya adalah menciptakan produk, menciptakan jasa, dan laku dijual bisa dikatakan. Tapi pengusaha yang jago berkomunikasi, bisnisnya bisa lebih cepat melesat. Dokter tugas utamanya, ya ini dokter Boyke, dokter itu sebenarnya tugas utamanya apa? Mengobati atau merawat, menjelaskan penyakitnya, obatnya, tidak menyakitkan keluarga atau pasiennya, ya karena sebenarnya mengerikan penyakit, tapi dia cara komunikasinya oke. Ini menjadi dokter yang sangat disukai, ya disukai oleh para pasiennya. Pelatih olahraga binaannya jago main bola, jago main tenis, jago main catur. Tapi dengan cara komunikasi yang baik, akhirnya disukai oleh binaannya, akhirnya malah berprestasi. Inilah orang-orang yang membuktikan bahwa apa? Yes, inilah faktanya. Apapun profesi menguasai skill di bidang communication, komunikasi,
dialah orang-orang yang akan berkesempatan sukses lebih mudah dan lebih cepat. Sukses lebih mudah dan lebih cepat. Kalau enggak kemampuan komunikasinya biasa-biasa aja, dia bisa sukses, bisa karena punya lebih mudah suksesnya dan juga bisa lebih cepat. Ya, itulah faktanya apapun profesinya ya teman-teman. Makanya acara di hari ini itu dirancang agar teman-teman semua bisa sukses di bidang masing-masing nanti, khususnya di BMKG, tentu dengan ditambah kemampuan komunikasi yang baik. Nah, tadi kita sudah bicara nih tokoh-tokohnya ini nih ya, ada musisi, ada dokter, ada pengusaha, ada pelatih olahraga, ada penyanyi dan lain-lain. Itulah mereka. Lalu siapakah saya? Tadi sudah disebutkan siapakah saya harus perkenalkan lagi. Ya, yang pasti teman-teman, saya adalah juga bukan seorang superwoman. Ya, saya juga bukan seorang superwoman. Saya juga bukan Super Mario. Apalagi saya juga bukan sahabat super. Ya, jadi siapakah saya? Saya bukan superhero seperti mereka. Ya, saya bukan superhero seperti mereka. Siapakah saya? Saya juga bukan Superman is Dead, musisi dari Bali. Saya juga bukan Super Junior dari Korea. Ya, saya bukan superstar seperti mereka. Saya bukan superstar seperti mereka. Jadi saya pastikan siapakah saya? Saya bukan superhero. Saya juga bukan superstar. Apalagi saya juga bukan supermarket. Ya, saya juga bukan supermarket. Walaupun isi supermarket seperti Supermi, Super Bubur, Super Snack, Super Pel ada dalam perut saya. Kalau Super Pel enggak ya, itu untuk isi saya untuk ngepel. Ya, saya bukan itu semua. Jadi siapakah saya? Yang pasti saya seperti teman-teman, seperti manusia pada umumnya, saya dilahirkan dari seorang ibu 9 bulan 10 hari. Mohon izin Pak, pada saat suaranya itu, sangat dilahirkan ya, pada saat dilahirkan. Oh ya? Oh, suaranya ya? Iya Pak. Baik, saya cek dulu. Oke, apa-apa. Siap. Mungkin headsetnya bisa didekatkan Pak. Aja ya. Oke, siap. Ini saya deketin lagi ya. Oke, suaranya siap ya. Ini kita agak sedikit terganggu. Oke. Gimana Kak Permata? Suaranya relatif ada perubahan atau sama aja? Ya, pelan-pelan Sudah lebih aja besar, teman-teman tapi ya, nggak apa-apa ya. Oke. Iya Pak. Iya nih, kadang-kadang ada putus-putus. Oke, siap. Baik teman-teman, kita lanjutkan aja dikit pelan-pelan, nggak apa-apa. Ya, itu saya harus kenalkan. Seperti saya katakan tadi, saya bukan Superman, saya bukan juga seperti teman-teman dilahirkan dari seorang ibu. Ya, pada saat lahir dulu ya teman-teman. Oke, pada lahir dulu ini saya juga tidak langsung seperti ini, yang nggak bewokan saat lahir. Saya juga nggak langsung tua seperti ini. Saya seperti manusia biasa yang lainnya, seperti teman-teman sekalian. Ya, pada saat lahir saya waktu kecil, balita, akhirnya saya sekolah SD, SMP, SMA. Setelah lama di daerah Bandung, disinilah kemampuan komunikasi saya mulai belajar lah, mulai dipraktekkan, ya, mulai terasah di saat SMA. Makin terasah pada saat saya kuliah. Ya, saya kuliah bagian dari keluarga besar ya. Saya masih zaman AMG, kurang lebih tahun 2000-an. Ya, alhamdulillah seperti teman-teman sekalian di pagi hari ini. Nah, disinilah di AMG dulu inilah kemampuan komunikasinya semakin terasa dengan cara berorganisasi. Kebetulan saat itu dengan Pak Hapsoro nih, saya satu angkatan dengan Pak Hapsoro di STMKG. Pak Hapsoro hadir nggak ya? Terima kasih nih Pak Hapsoro. Saya satu angkatan dengan beliau. Ya, beliau juga, saya juga pengurus organisasi juga. Saya kebetulan ngurusin waktu itu, dapat amanah sebagai bagian rohisnya ya, ketua rohisnya pada saat itu. Nah, disitulah kemampuan komunikasi saya mulai belajar, mulai semakin terasah. Makin terasah lagi saya dari BMKG, saya nggak lama ya, sebagian seperti beberapa teman-temannya, saya tidak lama di BMKG, saya pindah kerja. Saya kerja di Jamsostek pada saat itu, di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di perusahaan inilah kemampuan komunikasi saya semakin terasah, semakin diasah. Salah satunya saya pernah di bagian pelayanan.
menangani kasus-kasus klaim, ada yang meninggal, ada yang kecelakaan kerja, ada yang habis di PHK. Nah, inilah yang saya temui. Ya, orang-orang ini saya temui kemampuan komunikasi saya semakin terasah. Berikutnya saya juga di perusahaan ini pernah di bagian customer service. Bagian saat pendaftaran, menjelaskan program. Nah, di sini kemampuan komunikasi saya terasah. Termasuk kalau yang ada komplain-komplain itu ketemunya dengan saya. Kalau di bank biasanya nih ya, kalau di customer service saya di sini ini satu orang. Tapi kalau di jam sostek dulu kadang-kadang saya menangani satu masalah tapi dengan temennya, dengan keluarganya. Jadi yang harusnya cuma satu tapi dikerubutin. Nah, itulah kemampuan komunikasi saya makin terasah. Di PT Jam Sostek ini juga saya mulai belajar public speaking. Karena paling enggak 1-2 bulan sekali itu ada pertemuan di gedung-gedung pertemuan, di hotel-hotel, itu untuk ngumpulin para HRD, pengurus-pengurus perusahaan untuk menyampaikan program-program Jam Sostek. Saya harus presentasi. Kemampuan komunikasi saya diasah. Hampir seminggu atau 2 minggu sekali saya harus keluar datang-datang ke perusahaan, ketemu para karyawan-karyawan seperti ini ya, seperti ini untuk mensosialisasikan program Jam Sostek. Ketemu banyak orang di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan, itu yang saya lakukan. Kemampuan komunikasi saya juga semakin terasa di sana. Ketemu karyawan, saya juga harus presentasi di hadapan manajemen. Kalau tadi para karyawan di level buruh misalnya contohnya seperti itu, kalau ini ketemu dengan para pimpinan-pemimpinan perusahaannya. Cara ngomongnya ternyata harus beda. Ya, cara ngomongnya berbeda. Berikut juga saya harus ketemu atau berkomunikasi dengan teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja. Kalau tadi dengan pihak swasta, ini dengan pihak pemerintahan. Cara ngomongnya harus berbeda juga. Belajar lagi cara berkomunikasi yang baik. Saya juga berkomunikasi dengan teman-teman serikat pekerja, ya, serikat buruh. Gepak-gepak meja, kaca pecah, naik-naik meja, itu sering saya temui. Cara ngomongnya ternyata harus beda. Saya belajar lagi dan semakin belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik. Berikutnya pula kalau misalnya di teman-teman lihat di sini, boleh kita di kolom chat ya. Di kolom chat bisa dilihat. Ini kira-kira kalau melihat gambar seperti ini kira-kira suasananya dalam suasana di ruangan apa? Oke teman-teman, boleh di kolom chat di kira-kira nih di mana nih? Ini lagi ngapain di ruangan apa? Oke, sambil ngisi kolom chat saya sambil minum dulu ya. Oke, silakan. Sambil saya cek dibacain. Ini kira-kira suasana dalam sebuah ruangan di kantin. Ruang produksi katanya. Itu ada di ruangan seminar katanya di LBK atau ada pengarahan. Itu sedang ada rapat beru. Ya, ada rapat buruh. Kita coba. Ya, sambil ini ya. Saya ganti dulu ya sebentar. Oke, ganti dulu, maaf. Bentar, sambil saya bacain lagi. Di ruang makan, di pabrik, di sekolah, oh di perusahaan sedang rapat kerja, oke. Di auditorium, oh sedang ada upgrading pegawaian, oke. Oke, maaf sebentar ya. Oke, ada sedang di sekolah, oke. Saya pastikan aja ini bukan di sekolah, ini benar, ini di kantin atau ruang makan di sebuah perusahaan, di pabrik, ya. Oke, ini saya pastikan ini di kantin atau di ruang makan di sebuah perusahaan atau di pabrik. Nah, apa hubungannya dengan saya teman-teman? Ya, ini apa hubungannya dengan saya? Nah, ini ada gambar apa nih? Toa lah ya bisa dikatakan. Saya selain sosialisasi di ruang-ruang meeting di auditorium, tapi saya juga harus sosialisasi, bertemu atau presentasi di ruang makan saat jam istirahat atau jam makan. Para pegawai-pegawai pabrik, buruh-buruh pabrik ini sambil makan, saya sambil ngomong menjelaskan program jaminan sosial tenaga kerja pada saat bekerja di perusahaan ini. Nah, kira-kira menurut teman-teman, lagi makan siang, lagi enak makan nih, terus ada saya ngomong, kira-kira enakan makan apa enakan dengerin orang ngomong? Oh, enakan apa? Jelas, pasti enakan makan. Nah, disinilah kemampuan komunikasi saya semakin diasah. Saya harus semakin belajar. Gimana caranya orang sambil makan tetap bisa memperhatikan saya sambil ngomong. Sangat tidak mudah, tapi insya Allah bisa. Bener, dia sambil makan. Nah, teman-teman lihat di sini nih. Kalau ngeliat gambar ini, gak usah ngeliat saya, ngeliat gambar ini, kira-kira nih orang yang digambar ini, orang-orang di kantin ini, di pabrik ini, memperhatikan orang yang lagi di depan ini. Nih, lihat nih, saya gerakan ini. Ini ada mic, ada tangan seseorang, kira-kira orang-orang ini pada merhatiin orang di depan nggak? Coba dijawab di kolom chat.
Kira-kira sedang memperhatikan nggak? Kalau ngeliat dari gambar ini aja ya. Sedang memperhatikan orang yang lagi bicara di depan sini nggak kira-kira? Coba, ada yang sedang isi? Tidak, katanya terlalu katanya. Siap, sedang memperhatikan Pak. Oh, sedang memperhatikan. Ada yang memperhatikan, ada juga yang tidak. Oh, ternyata ada yang sebagian bilang memperhatikan ya. Lagi merhatiin makanan di depannya, bukan merhatiin orang yang lagi bicara. Oh, benar. Oke, ada sedang makan, tidak semuanya. Yang di depan memperhatikan, tapi yang belakang acuh. Wow. Oke, benar. Beberapanya sebagian ya. Ada yang memperhatikan sambal makanannya Pak. Malah merhatiin sambal ya, bukan merhatiin orang di sini. Oke, cukup. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah berkomentar, sudah ikut interaksi. Benar, ini sebagian emang lagi merhatiin orang di sini, mungkin sebagiannya enggak. Tapi kalau di gambar ini saya pastikan orang-orang di sini, baik itu dari depan maupun di belakang, semua memperhatiin orang yang lagi bicara di depan ini. Kenapa memperhatikan? Coba ngeliat gambar berikutnya. Karena apa? Karena orang yang ngomong di depan ini adalah seorang presiden dan ibu negara. Nih, ini beberapa tahun lalu Pak SBY ini di pabrik di daerah Bekasi di Cibitung, ini sedang ada acara. Di belakangnya ada polisi, ada pas pampres. Nah, kira-kira orang di belakang ini merhatiin Pak Presiden nggak yang lagi ngomong? Pasti merhatiin. Apalagi sini ada polisi, ada pas pampres. Nah, teman-teman, kalau mau jadi seorang pembicara, seorang komunikator yang baik, apakah kita perlu jadi presiden dulu agar benar bisa didengerin oleh audiens kita? Enggak kan? Enggak semua orang bisa jadi presiden. Oleh sebab itu, teman-teman panitia dari STMKG ini ngadain acara hari ini agar kita bisa berkomunikasi yang dengan baik. Agar saat kita bicara bisa diperhatikan, bisa bikin memukau atau mengesankan. Akhirnya pesan-pesan yang kita sudah rancang bisa tersampaikan dengan baik. Inilah fungsi kita belajar di hari ini. Tanpa harus nunggu dulu kita harus jadi presiden. Indonesia presiden cuma satu, nanti nggak kebagian semua. Tapi kita bisa berkomunikasi dengan yang baik. Itulah saya, aktivitas saya pada saat dulu. Itu dahulu kala. Setelah itu saya bekerja juga sempat berprofesi menjadi penyiar radio. Nah, tadi kan saya ceritakan sosialisasi atau presentasi di depan banyak orang, wah gampang. Puluhan orang, ratusan orang pernah saya alami. Akhirnya di radio, saya di studio paling ketemu 1-2 orang, malah sering juga ngomong sendiri. Ya, depan mic cuap-cuap di radio sejam, 2 jam, 3 jam. Saya pikir gampang. Sehari saya jadi penyiar radio, malamnya saya sempat stres. Ternyata susah bro. Wow, mau ngomong apa lagi? Di mic ini udah ada di otak, tapi kadang-kadang susah keluarnya. Ternyata tidak mudah, tidak semudah yang saya bayangkan. Walaupun orangnya nggak ada di studio, ternyata tidak mudah. Akhirnya di sini saya kemampuan komunikasinya semakin diasah. Belajar dan belajar lagi. Saya pernah juga menjadi host sebuah acara televisi, waktu itu masih televisi satelit. Di depan kamera, kalau sekarang udah banyak kayak webinar ya, ada Zoom dan lain-lain. Tapi dulu masih jarang, ternyata ngomong depan kamera sulit. Pada saat itu saya belajar dan belajar lagi cara berkomunikasi dengan baik. Nah, itu dahulu kala juga. Saya sudah tidak berprofesi seperti itu. Nah, saya juga bekerja saat ini menjadi seorang MC, Master of Ceremony atau pembawa acara. Tadi sudah disampaikan oleh moderator. Berapa tokoh saya pernah satu panggung seperti ini bareng Ari Untung. Saya beberapa kota ikut dengan Sabian ya. Nah, Sabian nyanyi, saya jadi MC-nya. Ya, ini bersama Meli Guslo gara-gara MC saya pernah ke banyak kota di seluruh Indonesia. Ini kalau nggak salah saat di Ambon nih bareng Meli Guslo gara-gara MC. Ini kalau zaman virtual, zaman sekarang ini bareng Sandiaga Uno nih, kemarin Pak Sandi nih diangkat jadi menteri ya. Nah, ini pernah saya lakukan bersama tokoh-tokoh. Ini saya profesinya ada seorang MC. Ya, ini salah satu yang saya jalani saat ini. Oke. Nah, ini juga ada MC. Ada yang tahu nggak nih MC apa? Iya, ini MC nikahan, MC kondangan. Ini MC kondangan. Dari semua MC yang saya lalui, ini paling enak jadi MC ini nih. MC pernikahan, MC kondangan. Kenapa? Kalau MC kondangan itu ngomongnya dikit tapi bisa makan banyak. Oh, enak, paling enak jadi MC kondangan. Nah, inilah yang saya lakukan, aktivitas saya saat ini yang masih berjalan saat ini. Oke, berikutnya saya juga sempat mengelola sebuah sekolah alam. Kalau dulu komunikasi, presentasi, ngomong dengan banyak orang, dengan orang dewasa, ini di sekolahan saya ketemu dengan anak-anak. Wah, orang dewasa aja pernah saya takluki, gampang. Kalau anak-anak pasti lebih gampang. Ternyata lebih susah. Ngomong dengan anak-anak itu jauh lebih menantang. Menantang otaknya, menantang fisiknya juga. Akhirnya saya semakin belajar bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak. Selanjutnya saya juga pernah memimpin sebuah organisasi komunitas, waktu itu namanya komunitas TDA, ini komunitas wirausaha. Ini Kak Ari kemarin nih jadi narasumber wirausaha, beliau juga pernah di TDA, pernah jadi ketua TDA kampus. Nah, saya juga pernah jadi ketua TDA daerah, saya di Bekasi, kota dan kabupaten, saya pernah jadi ketuanya, pernah jadi pengurus pusatnya. Nah,
komunikasi di organisasi atau komunitas yang walaupun saya jadi ketua, ngomong ke sesama member itu ternyata tidak mudah. Karena saya bukan atasan bawahan yang digaji. Cara ngomong di organisasi ternyata caranya beda lagi. Saya harus belajar dan terus belajar. Nah, itulah kemampuan komunikasi saya selama ini saya jalani. Pengalaman saya cuap-cuap di beberapa aktivitas di beberapa kesempatan. Gara-gara pengalaman itu pula, akhirnya beberapa tahun terakhir ini saya menjadi trainer di bidang komunikasi atau public speaking. Ngisi beberapa training di perkantoran, di organisasi, untuk dewasa, remaja, dan juga anak-anak. Saya lakukan beberapa tahun terakhir, menjadi seorang public speaking trainer. Itulah aktivitas saya, itulah saya. Jadi siapakah saya? Nama saya adalah Yusuf Erlangga, tadi sudah sempat disampaikan, teman-teman bisa manggil saya dengan panggilan Yusuf, Ucup, Erlangga, Angga, Yusirlah, bebas, yang mana aja. Ini kalau zaman saya waktu kuliah, ini dipanggilnya Bro Ucup nih ya, dengan Pak Hapsoro. Nah, ini Ucup saya saat itu. Oke, inilah saya ya teman-teman. Nah, ini nomor kontak saya, boleh kalau ada yang mau nyatet ya, atau mau difoto boleh ya, difoto cekrek seperti itu ya. Oke, ya biar kita bisa berkomunikasi. Ini nomor telepon saya, ini kontak sosmed saya. Nah, ini WA-nya ada di sini, boleh ya, mau dicatat. Nanti nelpon boleh, nanti mau WA boleh, SMS boleh. Kalau teman-teman WA nanti saya balas WA. Kalau teman-teman SMS saya balas SMS. Kalau teman-teman miss call saya balas miss call juga. Nah, saya mah orangnya adil ya. Jadi terserah nanti teman-teman seperti apa. Oke, baik teman-teman, boleh dicatat kalau emang mau nyatet, kalau nggak juga nggak apa-apa. Tapi yang perlu saya ingatkan, kita sehari ini sedang belajar komunikasi. Kita lagi belajar komunikasi agar sukses. Insya Allah sukses untuk kepentingan dunia dan juga sukses akhirat. Gara-gara berkomunikasi dengan baik. Ada sebuah quotes dari seorang tokoh di India bernama Shiv Khera. Shiv Khera pernah mengatakan, your positive action kombinasikan dengan pikiran yang positif itu akan menghasilkan kesuksesan. Ya, jadi aksi kita belajar di hari ini ditambah pikiran positif akan menghasilkan kesuksesan. Kita mau latihan, kita mau aksi, kita mau action, kita mau praktek ya, ditambah pikiran yang positif, insya Allah akan menuju kesuksesan. Latihannya apa? Boleh teman-teman yang punya HP-nya bisa dibuka. Kita mau follow-followan aja, buka Instagram. Silakan yang follow Instagram saya di Yusuf Erlangga ya, Yusuf Erlangga, silakan follow Instagram saya. Yang tercepat nanti akan dapat hadiah dari saya. Oh, tadi panitia kan untuk bertanya, nanti saya akan beri hadiah juga. Nah, silakan di-follow, nanti akan saya cek. Nah, tim asisten saya akan mengecek. Saya akan berikan untuk 3 orang lah. Untuk 3 orang. Yang pertama yang follow, tenang, semua yang follow saya nanti akan saya follow back. Nah, kita akan berteman ya. Ya, yang follow saya ini kita latihan dalam rangka aksi ya, berpikir cepat, bertindak tepat. Nah, kita latihan ini cepet-cepetan. Yang pertama nanti akan dapat hadiah. Orang yang follow pertama sambil saya cek. Lalu juga orang yang keberapa berikutnya ya. Orang yang ke-10. Oke, orang yang pertama dapat hadiah. Urutan yang ke-10 juga dapat hadiah. Karena ini di tahun 2020, orang yang ke-20 juga dapat hadiah. Jadi kalau merasa, saya telat nih, nggak apa-apa, masih ada kesempatan orang yang ke-10 atau orang yang ke-20. Nanti kita cek. Nanti di akhir acara juga saya pengumumkan. Orang yang pertama yang follow, orang yang ke-10, dan orang yang ke-20. Oke, nanti saya follow back-nya nanti kalau udah selesai acara ya. Yang penting sekarang follow dulu aja. Oke, sip. Ada yang bilang, siap, sudah Pak, mantap. Taruna Imam. Tapi belum tentu yang paling duluan nih. Masih ada kesempatan yang ke-10. Silakan ya. Sambil santai ya, nggak usah terlalu serius nih, nggak ada ujiannya kok. Tapi dipastikan tetap fokus karena ada praktek-praktek tertentu. Salah satunya ini praktek cepet-cepetan, bertindak cepat dan tepat. Follow Instagram, kita nanti akan follow balik. Baik, sambil jalan ya teman-teman, sambil jalan. Kita sambil jalan. Pertanyaannya tadi sudah disampaikan, seberapa perlukah seorang milenial memiliki keterampilan berkomunikasi yang mumpuni? Seberapa penting ya, seberapa penting. Tadi kita udah sama-sama ngelihat para tokoh tadi, penyanyi, pengusaha, dokter, pelatih olahraga, apapun itu profesinya, profesi apapun yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, insya Allah akan lebih mudah untuk sukses dan juga lebih cepat untuk sukses. Jadi seberapa perlukah, seberapa pentingkah teman-teman belajar komunikasi? Ya,
Begitupun juga saya tadi ya, saya juga belajar komunikasi, akhirnya juga menunjukkan kesuksesan dalam saya berkarir. Apapun profesinya yang menguasai skill komunikasi menjadi orang yang berkesempatan sukses lebih mudah dan lebih cepat. Ditambah lagi kalau teman-teman searching di internet, ketik aja kunci sukses di abad 21 nanti akan muncul 4C atau 4K. Di situ akan muncul kalau mau sukses di abad ke-21 ini, pertama kita harus berpikir kritis. Critical thinking nih teman-teman, ada 4 poin. Habis itu creativity, harus kreatif orangnya, communication harus bisa mengkomunikasikannya dan juga harus berkolaborasi. Ya, kalau menjadi orang sukses di abad ke-21 ini harus berpikir kritis, ini bagaimana nih memecahkan masalahnya. Kalau udah tahu berpikir kritis, harus kreatif. Ini solusinya bagaimana? Kalau udah punya solusinya, udah punya idenya, harus bisa mengkomunikasikan. Percuma udah punya ide keren tapi nggak bisa menyampaikannya, percuma. Dan kalau semakin sukses, setelah itu idenya disampaikan, berkolaborasilah. Nah, dan salah satu buktinya apa? Salah satunya tadi poin ketiga adalah komunikasi. Makanya kenapa acara webinar di akhir tahun ini persambahan dari STMKG ini ada sesi komunikasinya, sesi public speakingnya, karena ingin mengajak para taruna dan taruni di sini sukses di abad ke-21 ini. Sukses di dunia, insya Allah juga sukses di akhirat. Oke, jadi seberapa pentingkah kita memiliki communication skill di abad ke-21 ini? Teman-teman bisa menjawabnya masing-masing ya. Penting nggak? Nah, teman-teman bisa jawabnya masing-masing. Oke, nggak apa-apa ya. Insya Allah sebagian besar ya mengatakan itu penting. Baik, sebelum saya masuk ke level berikutnya, mungkin ada dari Kak Permata atau teman-teman yang lainnya, ada yang perlu didiskusikan atau nanti sesi tanya jawabnya lanjut lagi nanti aja. Gimana Kak Permata? Gimana? Apa? Izin Pak, mungkin bisa lanjut dulu Kak. Oh, lanjut dulu ya. Oke, lanjut dulu. Siap. Oke, tetap siap ya teman-teman. Kita lanjut dulu. Ini ada sebuah pertanyaan berikutnya. Kalau tadi sudah merasa seberapa pentingnya kita belajar komunikasi untuk menunjang kesuksesan, ini pertanyaan berikutnya, momok apa saja yang dialami oleh kita, oleh Anda masing-masing atau oleh sebagian besar manusia saat berkomunikasi dengan orang lain, khususnya saat berbicara di depan umum? Momok apa yang kira-kira ditemui? Momok itu berarti apa ya? Momok itu hal yang ditakuti lah. Kira-kira apa? Coba di kolom chat sambil diisi ya. Kira-kira momok apa saja yang agak dialami atau yang paling ditakuti? Kita coba sambil takut dikira so asik, takutnya ngeblank, padahal sudah ada materi, salah paham, grogi katanya ya, tak bisa mengungkapkan, salah satu momoknya kurang percaya diri, oke, tidak dianggap baik, sudah capek-capek ngomong tapi nggak dianggap, Masya Allah, overthinking, katanya ada juga takut ditandai hoak apa ya maksudnya, waduh, terus ada kesalahan pengucapan, takutnya belibet ya, oke, takut salah kata, ngeblank, dikira so asik. Nah, ini adalah beberapa momok yang biasanya dialami oleh sebagian besar manusia, termasuk teman-teman sekalian. Apa saja itu? Namun sebelumnya, boleh moderator mohon izin tolong bantu saya untuk setelah ini ada sebuah kisah. Ini kisah, tolong dibantu dibacain ya Kak Permata. Tolong bacain aja. Ini ada kisah dua orang yang sedang bercakap-cakap. Seorang yang pertama ini bercerita kepada seorang lainnya. Nah, ini orang pertama ini menceritakan apa yang ia rasakan. Nah, boleh Kak Permata tolong dibacain ini ya. Baik, Pak. Izin mulai, Pak. Oke. Bulan ini saya ada prestasi. Oke, mulai silakan. Ini ada 3 halaman nanti. Izin Pak. Bulan ini saya ada prestasi. Mohon silakan. Saya bingung, ujar seseorang. Orang itu diangkat menjadi kepala tim pemasaran oleh sebuah perusahaan tempat dia bekerja. Karena saat sebelumnya ia menjadi sales, penjualannya selalu baik. Namun ia takut, tak bisa bicara saat presentasi. Ia sanggup menjual produk dengan maksimal sambil duduk santai, tetapi tidak saat menjual dengan presentasi di hadapan banyak orang. Oke, lanjut kisahnya. Ia berkata, kalau bicara biasa seperti ini, saya bisa. Seharusnya saat presentasi juga bisa kan? Saya bukannya tak bisa presentasi,
Akhir tahun lalu, saya pernah presentasi untuk sebuah proyek bernilai besar. Waktu itu saya sangat gugup, tak seperti biasanya dan melakukan beberapa kesalahan. Akibatnya, orderan gagal didapat. Perusahaan pun menjadi rugi. Hal itulah yang mengganggu mental saya hingga saat ini. Lanjut. Halaman terakhir. Orang yang ia temui tadi bertanya, jadi itu yang membuat Anda tidak percaya diri? Karena terbayang hal tadi, Anda jadi merasa takut setiap akan presentasi. Kepala tim pemasaran itu mengangguk, membenarkan alasannya itu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Kak Permata Salsabila ya. Teman-teman, tadi kita sudah dengar kisah yang dibacakan oleh Taruni Permata. Ini ada sebuah cerita antara dua orang sedang berkomunikasi, sedang bercakap-cakap. Pertanyaan dari saya, apakah cerita tadi itu sebuah kisah nyata? Gimana? Ini kisah nyata nggak? Ya, itu adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh seorang kepala tim pemasaran yang tadi bercerita awalnya itu dari sebuah perusahaan alat-alat kesehatan yang diceritakan kepada Oh Soo-hyang. Oh Soo-hyang ini adalah seorang dosen, seorang pakar komunikasi di Korea Selatan. Nah, tadi ini dua orang ini adalah dua orang Korea yang sedang berbincang-bincang, sedang konsultasi. Orang pertama menceritakan masalahnya kepada pakarnya, kepada ahlinya. Pertanyaan berikutnya dari saya, apakah kisah nyata itu banyak pula terjadi di sekitar kita? Menurut Kak Permata gimana? Banyak nggak yang kira-kira mengalami hal seperti tadi? Yap, banyak Pak. Saya sendiri. Banyak. Kak Permata mungkin pernah merasakannya. Saya pribadi juga pernah merasakannya. Itulah yang dialami sebagian besar orang selama ini. Momok saat berkomunikasi dengan orang lain atau berbicara di depan umum diantaranya adalah punya trauma. Menjadikan dia tidak percaya diri, malu, takut salah, grogi atau gugup, suka ngeblank, dan lain-lainnya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh teman-teman di kolom chat atau kolom komentar ya. Nah, berikutnya nih, teman-teman, ada yang tahu nggak ini siapa? Coba kita tahu ketebakan. Siapa? Yo ini. Atau Kak Permata atau siapa? Boleh menjawab atau di kolom chat. Ada yang tahu ini siapa? Yang saya lingkari merah ini? Siapakah dia? Barack Obama. Wow, ada yang bilang Barack Obama. Ya, benar. Ini adalah Barack Obama. Setuju? Sepakat, ini adalah Barack Obama. Ini adalah orang tuanya. Ini ibunya, ini ayahnya. Ini ibu kandung, tapi ini bukan ayah kandungnya. Ayah kandungnya orang Kenya. Kalau ini orang apa? Orang Indonesia. Yang ini orang Indonesia. Saya perlu ceritakan, Barack Obama kecil ini orang tuanya berpisah pada saat kecil. Nah, setelah itu dia termasuk anak yang agak minder, agak bermasalah di lingkungan karena orang tuanya berpisah ya. Nah, di lingkungan juga ini Barack Obama itu juga kurang dianggap oleh teman-temannya di lingkungannya. Kalau dulu masih ada istilahnya ras gitu ya, ras kulit hitam, ras kulit putih itu masih cukup kental di zaman dulu itu. Obama di lingkungan teman-teman kulit hitamnya juga kurang dianggap. Karena apa? Walaupun dia berkulit hitam, tapi dianggap dia blasteran. Ibunya orang kulit putih. Jadi kurang dianggap oleh teman. Di lingkungan kulit putih, dia apalagi nggak dianggap juga. Akhirnya menjadi dia minder, dia kurang percaya diri. Itu dulu. Tapi apa? Sekarang pada saat dia jadi presiden, banyak pakar mengatakan beliau ada salah satu tokoh, salah satu presiden di dunia ini yang pidatonya sangat luar biasa. Diancungi jempol. Setiap kata-katanya itu memukau. Dulunya minder, tapi sekarang luar biasa. Berikutnya juga tokoh ini. Ini adalah Steve Jobs, pemilik Apple. Waktu kecilnya, waktu remajanya sempat juga seperti Obama. Betulan dia ternyata dari keluarga yang diadopsi. Dia termasuk anak yang diadopsi. Setelah tahu itu agak nakal. Ya kalau zaman dulu bisa dikatakan dengan pergaulan narkobanya. Sempat minder, tapi sekarang sangat luar biasa. Dia percaya diri, bahkan presentasi bisnisnya banyak menjadikan contoh para praktisi communication. Nih, kalau mau presentasi bisnis, contohlah presentasi yang dilakukan Steve Jobs ini. Dulu minderan, dulunya kurang percaya diri, tapi ternyata presentasinya sekarang menjadi contoh yang luar biasa. Begitupun juga ini. Ada yang tahu ini siapa? Ini adalah Sarah Sechan. Kalau yang ini Fatin. Kalau yang ini grup The Massive, vokalisnya siapa? Ada yang masih ingat? Ini Rian The Massive. Kira-kira ini adalah orang tokoh
contoh yang saat ini mereka sering tampil di depan umum sebagai penyanyi, sebagai pemain band, sebagai host, tapi ternyata waktu kecilnya mereka termasuk contoh yang dikatakan anak yang kurang percaya diri, anak yang pendiam, anak yang pemalu. Sarah Sechan saat ini jadi host yang sangat ceriwis banget, cerewet, keren ngomongnya, tapi dulunya pendiam. Rian The Massive waktu udah dewasa pun jadi penyanyi, ngomongnya sangat irit. Pemain band tadi sudah dikatakan kan, lagunya bagus, tapi kalau nggak bisa ngomong di panggung itu juga akan tidak disukai. Akhirnya dia sampai belajar dipoles oleh timnya Tantowi Yahya bagaimana caranya Rian ini bisa ngomong dengan baik saat di panggung, belajar. Fatin pun juga seperti itu, sangat grogi. Kebetulan saya pernah jadi MC, beliau jadi nyanyinya saat kita satu panggung. Sebelum naik panggung nih, Fatin itu tuh kelihatan banget groginya, sama asistennya biasanya itu dipijit-pijitin. Belakangnya nih, punggungnya nih, biar relax. Karena sangat grogi juga dia. Itu mereka. Termasuk juga orang ini nih, orang di gambar ini. Nah, orang yang ini nih, yang sebelah kiri ini. Nah, ada yang tahu nggak ini siapa? Ini saya. Ya, ini saya. Ini saya waktu kecil. Nah, ini ada yang komen, saya posting di Instagram ya, waktu saya masih remaja saya posting di Instagram. Ini ada Hello M Rizi, ini saudara saya, hebat Mas Angga, saya panggilannya Angga ya, saya Mas Angga MC. Ini kata teman saya, kata Sodil, saya itu orangnya pendiam banget, pemalu banget, susah ngomong. Pada saat pertemuan keluarga, acara arisan keluarga, saya jarang ngomong, tapi dia kaget, oh kok sekarang MC ya. Ini Lestari Naomi, ini teman kuliah saya di AMG, sekarang di BMKG cabang mana ya? Nih, Tante Lestari nih, pernah ngomong, setahu saya Om Ucup waktu kuliah pendiam, ternyata jadi MC, salut Om, mantap. Saya waktu kuliah juga sebenarnya nggak banyak-banyak ngomong banget. Ya ketemu para taruni yang cantik, apalagi saya malu banget seperti itu. Nah, ini sebelah saya ada istri saya nih sebenarnya nih. Nah, itu saya seperti itu, malu banget. Nah, ini temen SMA, nggak nyangka bapak yang satu ini dulunya pendiam banget, sekarang jago banget public speakingnya. Ini membuktikan apa? Bisa berubah. Mengapa bisa berubah? Saya dan juga beberapa tokoh lain tadi saya ceritakan tadi, kenapa bisa berubah? Ada 4 hal, karena mau berubah, ada niat, mau belajar, mau berlatih, dan mau terus mempraktikannya. Nah, teman-teman diundang oleh panitia, salah satunya dalam rangka kalau merasa, saya kan nggak pede, saya kalau ngomong masih belibet, saya nggak percaya diri, saya suka minderan. Ini adalah dalam rangka yang kedua, mau belajar. Dan jangan lupa untuk berlatih, makanya kalau ditunjuk langsung aja ngomong, langsung di kolom chat, dalam rangka berlatih dan terus praktikannya di sesi ini maupun di sesi-sesi berikutnya maupun di kehidupan berikutnya. Bisa karena biasa. Kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa jadi ahli di bidang sesuatu karena dibiasakan. Oke, Kak Permata mohon izin kurang lebih waktunya berapa menit lagi? Mohon izin Pak, masih Ya. ada 30 menit lagi. Berapa? 30 menit lagi Pak. Kurang lebih 30 menit lagi. Oke. Baik. Lebih 30 menit lagi. Sebelum saya lanjutkan ke sesi berikutnya ini, ya, saya mau ngasih tebak-tebakan dulu deh. Itu akan mendapatkan hadiah juga. Nih, asisten saya ini agak putus-putus. Ya, itu akan mendapatkan hadiah juga. Selain tadi 3 orang yang tadi memfollow dengan cepat ya. Orang ke-1, orang ke-10, dan orang ke-20. Oke, pertanyaannya silakan tuliskan. Silakan tuliskan yang paling tepat. Waduh, koneksinya agak buruk. Yang paling tepat dan cepat ya. Apa quotes yang tadi saya sampaikan di pembukaan? Sebutkan quotes-nya. Oke, sebutkan quotes-nya dan siapa orang yang ngomong. Di kolom chat, coba lihat. Kita tunggu ya. Siapa yang paling cepat dan tepat berpikir dan bersuara. Beraksi, praktek. Inilah yang perfect. Ada yang isi Taruna Amadeo. No matter what people tell you, what an idea can change the world. Itu kata beliau ini dari Robin Williams. Bener nggak teman-teman? Betul, wow luar biasa. Oke, yang pertama siapa yang tadi? Ini? Amadeo. Oke, Taruna Amadeo selamat ya. Amadeo Mahendra Keswara. Teman-teman yang lain itu bener semua tapi kurang cepat. Cepat dan tepat yang kita pilih. Tapi nggak apa-apa, ini bagian dari latihan. Terima kasih teman-teman, tolong dicatat sama yang bener yang sekarang. Nanti akan kita kasih hadiah nanti sesi akhir ya. Selamat.
Oke, kita lanjutkan berikutnya. Pokoknya kayak di sisi saya jangan serius-serius lah ya, karena nanti sela-sela ada pertanyaan-pertanyaan cepet-cepetan. Kita dalam rangka praktek. Oke. Pertanyaan berikutnya teman-teman, saat akan tampil berbicara di depan umum, kok masih suka merasa grogi? Padahal tadi katanya sudah punya niat mau berubah nih. Udah mau berubah, tapi kok pada saat bicara, saat berkomunikasi, saat ingin menyampaikan pesan khususnya di depan umum, kok masih suka grogi atau gugup? Kira-kira seperti apa? Bagaimana cara menghilangkan grogi atau gugup tersebut? Ayo, bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya tidak bisa. Loh, apa yang ditanyain? Grogi atau gugup tidak bisa dihilangkan. Nah, kayak di gambar ini ya. Di gambar ini, prok. Selamat. Kalau Anda selama ini masih merasa grogi, masih merasa gugup, merasa kurang percaya diri, selamat. Berarti Anda manusia, masih hidup, belum meninggal. Anda masih manusia, bukan robot. Karena apa? Sehebat-hebatnya orang, jam terbang tinggi, grogi itu tidak bisa dihilangkan. Tidak akan bisa hilang. Jadi bagaimana? Tidak bisa dihilangkan, tapi dikurangi. Caranya seperti apa untuk mengurangi rasa grogi atau gugup tersebut? Ya, ingat ya, nggak bisa dihilangkan, nggak akan hilang. Steve Jobs, Barack Obama, walaupun sangat hebat, sangat luar biasa, tetap rasa groginya ada, tapi dia bisa mengurangi, bisa menetralisirnya. Caranya bagaimana? Banyak nih. Ada yang dengan cara berdoa, minum air mineral, senam wajah, sampai dengan gosok-gosok telapak tangan, tersenyum. Nah, ini boleh dicatat ya. Atau nanti panitia, kalau teman-teman yang mau dapat file materinya, nanti minta panitia. Udah saya kasih filenya, nanti boleh diambil, bebas ya, boleh dimanfaatkan atau dibaca berulang-ulang. Nih, caranya banyak. Dan faktanya ternyata teman-teman, setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda. Cara untuk menghilangi grogi, untuk mengurangi grogi, bukan menghilangkan, itu setiap orang bisa berbeda-beda. Jadi PR-nya sekarang, tugasnya teman-teman sekarang, atau nanti juga di rumah atau di kampus nanti, saya kalau grogi, untuk mengurangi rasa grogi itu pada saat akan tampil, saat akan berkomunikasi, saat akan meeting, saat sedang diskusi, sedang ngomong dengan banyak orang, apa yang saya lakukan? Cari. Setiap orang beda-beda. Ada yang harus loncat-loncatan dulu. Nah, kalau tadi kan Fatin dipijit-pijitin. Kalau Arman Maulana saya pernah lihat di lagi-lagi saya pas saat di panggung itu dia loncat-loncat. Sebelum naik panggung dia loncat-loncatan dulu untuk ngalir katanya, ngalir peredaran darahnya. Nah, kalau teman-teman tiba-tiba sudah mules BAB, nah jangan-jangan harus BAB dulu biar lancar. Nah, itu juga ada yang menggerak-gerakan, apalagi nih loncat-loncat nih, menggerak-gerakan jempol kaki. Ini tips juga untuk teman-teman yang udah tiba-tiba harus tampil di depan kelas, harus presentasi, kok groginya belum hilang ya? Nah, kalau sudah di depan, coba salah satu tipsnya adalah menggerakkan atau menekan-nekankan jempol kakinya. Karena apa? Dari jempol kaki itu nanti akan mengalir aliran darah sehingga masuk ke tubuh kita semua, akhirnya jadi sedikit lebih fresh, stresnya berkurang, percaya dirinya meningkat. Nah, itu banyak cara. Setiap orang bisa beda-beda. Oke, dicari ya nanti di rumahnya masing-masing ya. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menyampaikan pesan yang sudah kita rancang ini bisa mengesankan dan menggerakkan. Jadi orang itu wow keren, tapi juga menggerakkan. Misalnya kita sebagai pembicara mengarahkan untuk ini, orang jadi mau ngikutin, mau kerja di BMKG, menyampaikan ide, bagaimana idenya bisa diterima, memukau dan bisa diterima oleh peserta rapat, itu bisa menjual. Nah, ini bagaimana cara menyampaikan pesan yang mengesankan dan menggerakkan, pesan yang memukau dan menjual? Caranya adalah harus mengenali siapa lawan bicara Anda. Kalau Anda bisa mengenali lawan bicara Anda, maka Anda akan menjadi seorang komunikator yang dapat menyampaikan pesan dengan mengesankan dan menggerakkan dan memukau serta menjual. Mengenali terlebih dahulu dan selanjutnya memahami. Cara mengenali seperti apa? Nah, ini ada banyak metodenya. Kayak apa? Misalnya tipe DISC, dia dominan atau komplain atau steady atau influence. Atau tipe otak kanan atau kiri. Lawan bicara Anda tuh tipe otak kanan atau kiri. Atau lihat model Steven-nya. Atau dia tipe visual, auditory, atau kinestetik. Bebas, yang mana? Macam-macam. Contohnya nih, Contohnya Anda sedang ngomong dengan orang tipe otak kanan atau otak kiri. Ini ciri-cirinya nih. Orang otak kanan itu biasanya kalau ngomong itu bawah sadar. Kalau kiri dengan sadar, dia orangnya kreatif, imajinasi. Kalau orang kiri itu logika, suka menulis. Kalau ini suka menggambar, orang yang otak kanan. Nah, beda-beda kan tipenya kan. Kalau ngomong orang otak kanan, ngomongnya caranya beda. Ngomong ke otak kiri, lawan bicara kita otak kiri, harus ngomongnya beda. Nah, seperti apa nih? Contohnya seperti ini. Kalau ngomong ke orang otak kanan,
itu imbangi pembicaraan mereka dengan ceria. Kalau ke otak kiri jangan terlalu ceria, ya. Namun kalau ini juga, kalau ngomong ke otak kanan jangan menyodorkan fakta dan data terlalu detail. Kalau otak kiri itu harus detail. Nah, jadi beda-beda. Jadi kita harus kenal, nanti lagi-lagi nih gak usah kita bahas semua, nanti bisa dibaca, filenya boleh diminta ke panitia. Kalau teman-teman sudah kenal lawan bicara teman-teman ngomong ke siapa, maka komunikasi Anda akan menjadi komunikasi yang memukau dan menjual, komunikasinya akan mengesankan dan juga menggerakkan. Begitupun juga kalau sudah kenal, kita juga harus bisa memahami. Ya, kita juga harus bisa memahami. Kita harus bisa memahami manusia. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Manusia itu sangat suka sesuatu dan tidak suka sesuatu. Kalau kita ngomong sama orang, kita harus paham nih. Pertama, manusia itu senang jika dilibatkan. Jadi kalau ngomong sama orang, jadi pembicara, jadi pemimpin rapat, atau nanti presentasi di kampus, presentasi di kantor, itu manusia itu audiens itu senang dilibatkan. Nah, contohnya saya di sesi awal ini saya berusaha untuk melibatkan dengan cara apa? Dengan cara bertanya. Teman-teman, ini apa? Suruh di kolom chat. Jadi nggak hanya sekedar mendengar tapi dilibatkan. Itulah yang disenangi manusia, disenangi oleh audiens. Pasti teman-teman, oh iya ya, ternyata lebih enak. Nah, itulah yang disenangi manusia. Pertama, senang jika dilibatkan. Yang kedua, manusia itu senang terhadap hal-hal baru. Jadi kalau teman-teman pada saat presentasi, saat menyampaikan pesan punya hal-hal baru, itu dijamin audiens Anda akan menyimak. Kayak contoh tadi, saya banyak cerita, banyak storytelling. Oh, ini ternyata Obama waktu kecilnya begini. Oh, itu caranya begitu. Hal-hal yang baru biasanya saya ngeliat di kameranya. Oh, gitu ya. Biasanya dia akan menyimak dengan serius. Senang terhadap hal-hal baru. Yang ketiga, manusia itu senang mendapat solusi. Percuma ngomongnya keren, memukau, tapi nggak dapat solusi. Nah, kalau dapat solusi akan jauh lebih powerful. 3 yang disenangi manusia. Berikutnya 2 hal yang tidak disenangi, manusia tidak suka yang tidak lancar. Nah, tadi kan jaringan sempat nggak lancar, masih aduh nggak enak nih suaranya nggak kedengeran. Nah, nggak suka. Tapi itu kadang-kadang kalau sarana ya kita nggak bisa ngomongin. Tapi pastikan teman-teman jangan sampai tidak lancar di konten pembicaraan, materinya harus paham. Nggak harus hafal tapi harus paham runutannya mau ngomong apa. Nah, manusia tidak suka kalau pembicaranya tidak lancar. Yang terakhir, manusia tidak suka jika digurui. Manusia tidak suka jika digurui. Oke, ada 5 hal. Oke, ada 5 hal. Manusia tidak suka digurui seperti apa maksudnya? Boleh kita tebak-tebakan lagi. Ini kuis lagi yang kedua dari saya di kolom chat. Yo, siapa cepat dia dapat yang cepat dan benar nih ya. Pertanyaannya apa? Bagaimana pada saat kita jadi pembicara? Tadi kan poin terakhir ini manusia tak suka jika digurui. Nah, biar merasa audiensnya tidak digurui, itu apa yang harus kita lakukan sebagai pembicara? Yuk, langsung di kolom chat. Biar tidak merasa digurui, berarti apa yang harus kita lakukan? Nanti saya pilih yang paling benar dan paling cepat. Coba saya ambil baca ya. Ayo langsung. Ini yang udah ngisi belum tentu benar nih. Jadi ayo diisi aja. Saya tahan dulu. Maaf, banyak. Kita ke atas. Agar tidak digurui berarti apa yang dirasakan, memberikan arahan, mana. Yang pertama tadi menjawab, berinteraksi dengan mengajak diskusi. Kalau nggak digurui berarti diajak diskusi. Oke. Apalagi jawabannya nih, ajak diskusi, posisikan sebagai teman. Wow. Memuji audiens. Oh, tidak digurui berarti harus muji-muji. Oke, boleh. Membangun komunikasi 2 arah. Oke, saya cari lagi. Sharing informasi, memposisikan diri setara dengan audiens. Wow, keren. Menempatkan posisi yang setara, menyarankan, enggak menggurui tapi menyarankan. Gitu ya. Oke, siap. Kita buktikan aja nanti apa yang saya maksud ya. Menyarankan, harus mengenali siapa lawan bicara, izin mengajak berbagi pikiran, memberikan saran, berinteraksi dan mengajak diskusi, memposisikan diri sebagai teman sharing, mengajak diskusi, berdiskusi. Aduh, sebenarnya ini belum ada kalimat yang benar-benar saya inginkan nih, tapi saya coba cari yang paling mendekati ya, menghargai pendapat orang lain. Oke, yuk cari lagi ya. Apalagi sama-sama menjadi murid, mendengar pendapat. Saya ambil baca ini. Dalam penyusunan katanya Pak, terbuka terhadap pendapat orang lain, meminta pendapat lawan bicara, tidak hanya berbicara tapi dengarkan juga audiensnya. Wow, keren. Semua hal tidak disukai perempuan dari laki-laki ketika marah. Wow, keren ini ya. Ingat para laki-laki, nih ada pesan nih.
Hal yang tidak disukai oleh perempuan dari laki-laki itu adalah kalau dia marah. Wow, hati-hati. Oke, melakukan pendekatan yang baik serta menerima pendapat audiens dan berdiskusi dengan baik, meminta pendapat dari lawan bicara, merasakan perasaan orang lain. Izin Pak, memposisikan diri setara. Wow, memahami sifat lawan bicara. Saya katakan aja ya, ini belum ada yang ingin kalimatnya sesuai dengan yang saya harapkan. Ada yang mirip sih, cuman belum nih. Coba kalau ada yang mau ngasih lagi. Oh, masih banyak. Mengubah nama ganti ke audiens bukan dengan Anda atau kalian, tapi dengan mengganti kata ganti subjek dengan kata kita. Wow, keren. Bicara dari sudut pandang mereka, pasif agresif, menggunakan orang ketiga sebagai contoh tindakan, mengajak berinteraksi, tidak sombong dalam bicara, mencoba merendahkan. Ya, guru terbaik adalah pengalaman. Izin Pak, pertanyaannya apa? Wah, menarik nih. Ini paling keren ini. Ya, dari tadi orang-orang sudah menjawab, ini ada juga yang bertanya. Izin Pak, pertanyaannya apa? Keren. Nggak masalah. Benar atau salah kita lagi latihan. Oke, apalagi saya kasih tahu aja ya. Bagaimana agar kita bisa menjadi pembicara yang baik? Karena salah satu poinnya, poin yang kelima ini adalah manusia tidak suka jika digurui. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara dua kata. Gampangnya dua kata, yaitu storytelling. Anda jangan menggurui, tapi cukuplah storytelling. Storytelling itu artinya apa? Bercerita. Mendongeng. Kalau Anda sudah punya anak, sebisa mungkin jangan menggurui, tapi mengguruinya itu dengan cara bercerita. Ini loh nak, kisahnya, ini zaman Rasul begitu, ini kisah dongeng kancil dan kancil dengan apa ya biasanya? Mencuri timun ya, ada kura-kura dan itu dongeng-dongeng fabel itu, dongeng-dongeng binatang, itu adalah salah satu contoh kisah, cerita, storytelling, itu pendengarnya tidak merasa digurui, padahal sedang lagi ngasih saran. Oh, tadi kan ngasih saran, sebenarnya ngasih saran itu juga kadang-kadang orang merasa digurui. Itu juga kurang tepat. Jadi dengan cara bercerita, kisah di zaman dulu, kisah diri kita sendiri diceritakan, itu juga bagian dari sebenarnya kita sedang menggurui, sebenarnya kita sedang mengasih saran, tapi audiensnya tidak merasa sedang digurui. Nah, coba asisten saya lagi milih nih, mana yang paling mendekati dan paling awal tadi ya. Oke, terima kasih teman-teman sekali lagi yang sudah memberikan pendapatnya. Nah, saya juga lupa tadi mengucapkan terima kasih kepada Kak Permata nih tadi. Ini pada saat membacakan kisah yang tadi orang Korea, saya agak terkesima nih. Suaranya keren banget, enak banget didengar ini. Ini kalau jadi seorang ibu nanti anak yang denger dongeng ibu ini, Ibu Permata ini, sangat menikmati nih. Enak tadi didengarnya ya. Baik, kita lanjutkan dulu nih. Sudah ada kira-kira jawaban yang paling benar, nanti dipilih sama asisten saya. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu. Oke, jadi memahami manusia tadi ada 5, apa aja? Ada yang ingat? Oke, ada yang ingat. Yang pertama, yang kita ulang lagi. Yang pertama, manusia itu adalah senang jika dilibatkan. Oke, ingat, catat. Senang jika dilibatkan. Yang kedua, manusia senang terhadap hal baru. Suka akan hal-hal baru. Yang ketiga, manusia itu senang mendapat solusi. Jadi setiap kita bicara, ngobrol dengan orang lain, pastikan kita memberi solusi. Yang ketiga, manusia tak suka yang tidak lancar. Jadi kalau kita ngomong, usahakan kontennya kita sudah tahu, sudah paham. Jangan AO, aduh saya nggak tahu. Nah, kalaupun nggak tahu nggak apa-apa, jujur, tapi harus dengan cara elegan. Berikutnya, manusia tidak suka digurui. Berusahalah dengan cara bercerita, mendongeng, berkisah. Jadi kalau saya tadi putus-putus Obama, saya menceritakan kisah saya waktu perkenalan dari awal tuh, saya dari kuliah sampai saya kerja, saya MC, itu adalah sebenarnya saya sedang menggurui, tapi saya dengan cara bercerita, itu adalah storytelling. Teman-teman silakan belajar, apalagi nanti di sesi setelah ini belajar lagi ya dengan salah satu host dari televisi. Nah, bagaimana menyampaikan informasi yang baik. Nah, itu akan belajar lagi nanti di sesi yang kelima. Nah, dengan cara salah satunya storytelling. Oke, selamat teman-teman. Anda sudah bisa memahami manusia. Tadi sudah kenal lawan bicara yang seperti apa tipenya. Yang berikutnya harus paham. Kalau sudah paham 5 yang disukai dan tidak disukai tadi, maka Anda akan menjadi seorang komunikator yang memukau dan menjual, dan komunikator yang mengesankan serta menggerakkan. Oke, untuk sementara kayaknya sudah itu dulu aja ya. Cukup itu dulu. Saya kembalikan terus sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Baik, terima kasih kepada Bapak Yusuf Erlangga yang telah menyampaikan materinya nih, yang sangat membuka pandangan kita tentunya mengenai dunia komunikasi.
Sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, saya izin untuk menyapa para pembina kita yang telah hadir bergabung dengan kita di ruang Zoom ini. Selamat pagi kepada Ibu Ita, Ibu Pandu, dan Pak Akbar. Mohon izin Pak, selamat bergabung di ruang Zoom kita. Baik, kita akan langsung beralih ke sesi tanya jawab. Mungkin bagi para hadirin yang ingin bertanya, silahkan mengetikkan pertanyaannya di kolom chat, atau yang ingin bertanya secara langsung bisa menggunakan fitur raise hand. Ya, dipersilahkan. Mohon izin Pak, izin bertanya. Oke. Saya tutup dulu ya ininya ya, biar kita ini gimana cara nutup ini. Bentar. Saya share screen-nya. Oke, udah ya. Oke, sip. Oke, boleh silakan Kak Permata atau siapa ini bertanya? Izin Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Bagaimana Pak cara menghadapi ketika kita berbicara di depan umum, namun ada salah satu audiens yang menyahut-nyahut gitu Pak, menyoraki atau membuat masalah gitu. Cara sikap kita agar tetap tenang dan dapat mengontrol audiens yang lain gitu. Siap, terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas nama siapa? Taruna Imam. Oke, Kak Imam Tantawi. Sekarang semester berapa atau level berapa? Tingkat 1, 2, 3? Siap, tingkat 2 Pak. Semester tingkat 2. Oke, terima kasih. Saya manggilnya kakak aja lah ya, Kak Imam ya. Terima kasih Pak. Kak Permata, ini mau pertanyaan berikutnya apa langsung saya bahas dulu? Mungkin langsung dibahas aja Pak. Langsung dulu ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Imam yang bertanya. Itu bagaimana caranya, bagaimana tipsnya kalau misalnya kita sedang berbicara di depan umum, mungkin lagi rapat, lagi diskusi, lagi presentasi, lagi menyampaikan seminar dan lain-lainnya, tiba-tiba kok ada audiens yang ya bisa dikatakan mengganggu. Oke. Saya pastikan seperti tadi tips bagaimana menghilangkan grogi tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dikurangi. Hal-hal seperti ini juga seperti itu. Tidak mungkin bisa dihilangkan, hanya harus kita siasati ya. Jadi kalau teman-teman menemui hal seperti ini, terima. Yang pertama harus menerima ya, harus menerima. Karena itu pasti akan mungkin terjadi kapanpun itu. Terus yang kedua, sebisa mungkin dikondisikan dari awal. Dikondisikan dari awal. Nah, kalau saya di sesi-sesi pelatihan seperti ini, tapi kalau di offline ya, di offline, kayak kemarin ini baru saya aja kemarin ini ngisi training public speaking untuk anak-anak. Jadi dari awal saya sudah buat kesepakatan, saya buat rules. Jadi buat gimmick-gimmick itu kita akan melakukan apa pada saat nanti ada sesuatu orang-orang atau audiens kita nggak fokus. Yang biasa saya lakukan misalnya, kalau saya katakan selamat pagi, semua teriak pagi. Nah, jadi kalau tiba-tiba ada yang tadi ya, Kak Imam ya, ada yang nyeletuk, ada yang apa, saya bilang pagi. Jadi semua nanti fokus lagi, pagi gitu. Atau yang kedua, saya kadang-kadang juga ngasih di awal, tapi harus dari awal. Jadi sebelum jadi pembicara, sebelum ngasih materi, di awal udah disampaikan di sela-sela itu. Misalnya dengan tepuk tangan. Teman-teman, adik-adik, anak-anak, atau para peserta, nanti kalau saya di tengah-tengah bilang tepuk tangan, dengan jumlah tertentu, misalnya tepuk tangan 2 kali, semua harus tepuk tangan. Misalnya tepuk 2, prok. Misalnya tepuk 5, prok. Nah, jadi pada saat nanti Kak Imam menemui ada sesuatu gangguan dari audiens yang iseng atau nggak sengaja berisik, atau kadang-kadang ada juga misalnya nih, mohon maaf nih, kadang-kadang guru-guru kita dulu, dosen-dosen kita dulu, kamu di sana jangan berisik. Nah, itu kira-kira gimana? Kan kurang elegan. Caranya begini, kalau menemui kayak gitu langsung aja tepuk 3, tak. Yang tadi nggak fokus, akhirnya jadi fokus lagi. Nah, Kak Imam gimana? Paham ya? Jadi tipsnya adalah yang pertama kita harus menyadari kalaupun itu terjadi, itu harus kita ikhlaskan, kita harus terima, karena itu bisa jadi terjadi kapanpun kita bicara. Yang kedua, harus kita kondisikan dari awal, harus dibuat kesepakatan, buat gimmick-gimmick tertentu, akhirnya semua akan ngeh lagi. Kita ngapain, kita teriak apa, misalnya kita bilang, ada yang sering kan, kalau saya bilang hai, audiens ngomong halo, nah kalau tiba-tiba itu ya tinggal praktekin aja. Gitu ya Kak Imam, kira-kira terjawab ya? Siap Pak, terima kasih Pak. Ya, teman-teman ingat, praktekan, jangan hanya dicatat aja, tapi kalau itu dipraktekan. Silakan berikutnya Kak Permata. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, masih dibuka. Oke, boleh di kolom chat atau boleh ngomong langsung. Mohon izin Pak. Oke. Silakan. Siapa ini? Mohon izin Pak.
Izin memperkenalkan diri. Boleh. Nama saya Muhammad Bayu Putra Pratama, kelas instrumentasi 3C, Pak. Mohon izin, Pak, izin bertanya, bagaimana cara kita untuk menghilangkan ngeblank atau keheningan ataupun kelupaan materi, Pak, pada saat kita menyampaikan sesuatu di depan umum. Siap, terima kasih, Pak. Oke, siap. Terima kasih Kak Bayu. Berarti tadi tingkat ketiga ya. Sekarang level 3 ya. Berarti ini udah siap untuk tugas akhir nih, harus presentasinya harus siap. Nah, terima kasih Kak Bayu dan juga teman-teman. Bagaimana caranya mengatasi sesuatu pada saat kita presentasi, kita menyampaikan sesuatu tiba-tiba ngeblank di tengah-tengah. Kurang lebih kayak gitu ya Kak Bayu ya. Nah, hal ini mungkin saja terjadi, benar mungkin saja terjadi. Nah, bagaimana caranya? Ada 3 tips, ada 3 langkah yang perlu teman-teman lakukan. Boleh dicatat di bukunya masing-masing. Pertama, lakukan langkah maju. Yang kedua, mundur. Yang ketiga, jujur. Oke, boleh diulang? Apakah Bayu tadi 3 hal itu? Pertama, izin Pak, maju. Yang kedua, mundur. Dan jujur, Pak. Yang ketiga, jujur. Ya, siap. Maju, mundur, jujur. Bukan maju, mundur, cantik, bukan ya. Maju, mundur, cantik, bukan. Maju, mundur, jujur. Oke. Maksudnya apa? Maju, mundur, jujur. Misalnya Kak Bayu dan teman-teman lagi presentasi, menyiapkan materi presentasi, nanti ada 5 hal, 5 poin. Contohnya anggap aja mau Pancasila lah. Pancasila, 1, ketuhanan Maha Esa, 2, bla 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 bla. Pas yang ketiga, ketiga lupa. 3 apa ya? Misalnya tadi presentasi ngeblank gitu. Nah, langkahnya pertama yaitu maju. Jadi kalau yang ketiga lupa, yang ketiga tadi poin ketiga lupa, maju dulu ke poin keempat. Bisa jadi yang ketiga lupa tapi yang keempat ingat. Oke, kita akan masuk ke ketiga, tapi sebelum yang ketiga kita masuk dulu ke poin keempat. Nah, ngomongnya kayak gitu. Itu namanya maju. Nah, sambil ngomong keempat kita jelasin keempat adalah ini bla 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 sambil mikir. Karena kadang-kadang kita belajar itu hanya sesaat. Oh iya, 3 tadi itu. Akhirnya kalau misalnya tadi maju sudah berhasil, akhirnya ngomong yang ketiga. Nah, gitu Kak Bayu. Tapi ternyata pas keempat sudah ngomongin, yang ketiga tadi apa nih? Masih lupa juga. Lakukan yang poin kedua, mundur. Jadi kalau yang keempat sudah disampaikan, ketiga masih belum ingat lagi, akhirnya kita mundur yang ke poin kedua. Oke, sebelum kita masuk ke ketiga, saya ulang lagi ya. Yang kedua itu tadi begini, gini. Sambil inget-inget lagi. Apa ini poin ketiga nih? Karena nggak ada di catatan kemungkinan ya. Kebetulan nggak dicatat. Oh iya, yang ketiga ini. Akhirnya setelah mundur, baru ngomong yang ketiga. Ternyata yang ketiga nggak inget juga. Langkah yang terakhir. Jujur. Jangan bohong. Jujur aja nggak apa-apa, jujur aja. Oke, yang ketiga apa? Mohon maaf nih, yang ketiga nih saya agak lupa nih, tapi saya yakin nih teman-teman nanti ingat, nanti akan saya sampaikan lagi nanti esok hari ya, pertemuan berikutnya ya, poin ketiga. Kita langsung ke poin kelima sekarang. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kak Bayu singkatnya nanti bisa sambil harus latihan sih hal ini jam terbang. Ingat teman-teman boleh catat, maju, mundur, jujur. Oke. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih Kak Bayu. Baik Pak, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mohon izin, bagi teman-teman yang sudah raise hand, ada Taruna Azwar Makarim, bisa mungkin di-on-kan mic-nya. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diluangkannya. Mohon izin Pak. Ya, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azwar Makarim Aldimaski, kelas meteorologi 5A. Mohon izin bertanya Pak. Tadi disampaikan pada pemaparan Bapak itu dikatakan bahwa sebagai pembicara itu mesti tahu lawan bicaranya. Nah, untuk ini seperti tipe otak kanan kah atau otak kiri kah yang tadi Bapak dapat sampaikan. Terus masalahnya yaitu yang saya ingin tanyakan adalah pada saat kita berbicara di depan umum atau seperti halnya dalam kelompok ataupun presentasi di kelas ataupun saat rapat dan sebagainya, itu kan kita nggak tahu ya Pak, nggak tahu mereka itu audiensinya otak kanan kah, otak kiri kah, itu kan beda-beda. Atau nggak punya otak jangan-jangan ya? Siapa? Itu kan beda-beda. Bagaimana cara menanggapinya Pak? Makasih Pak. Siap, terima kasih Kak Azwar, sangat luar biasa pertanyaan cukup detail ini. Jadi bagaimana, kalau tadi saya katakan ya, agar bisa memukau, menggerakkan, menjual dan seterusnya itu harus pertama mengenali audiensnya, yang kedua memahami. Kalau memahami tadi ada 5, kalau mengenali tadi jenis audiens kita seperti apa. Kalau yang jenis tipe-tipe audiens itu idealnya emang kita untuk saat personal. Tapi kita sudah harus memahami pada saat kita bicara dengan banyak orang, berarti setidaknya kita bisa menggunakan semua hal, ya, menggunakan hal.
Tapi pada saat kita bicara di depan orang, tapi suatu saat kan kita kan harus deketin nih ke audiens tertentu. Nah, pada saat kita personal itu kita praktekkan, ini tipe orangnya seperti apa. Ya, kalau tipe orang kanan itu kita suruh ceria, ya gini, sambil kalau laki-laki sama laki-laki ya, sambil tepuk-tepuk bahunya, gimana nih bro, gitu. Nah, itu harus seperti itu. Nah, tapi kalau secara umum ya, mengenali audiens kalau bicara di depan umum, nah salah satunya adalah saya seperti lakukan, ini saya bersama Kak Maharani, ini LO saya, selama ini saya komunikasi, saya waktu diundang sama Kak Maharani, Taruni Maharani, itu saya banyak nanya, ini audiensnya siapa, berapa orang, taruna-taruni aja apa ada orang luar, apa ada juga dosen. Nah, saya banyak nanya, audiensnya itu siapa, termasuk juga mengetahui misalnya tempatnya di mana. Saya tanya itu pakai Zoom atau pakai YouTube. Kalau misalnya nanti di acara seminar ruangannya terbuka atau dalam ruangan tertutup, atau misalnya ber-AC atau kipas angin, nanti mempengaruhi. Semakin banyak kita kenal seperti apa audiens kita, termasuk semakin kita siap menjadi pembicara. Nah, kurang lebih seperti itu ya Kak Azwar ya. Jadi kalau personalnya agak sulit emang seperti yang Kak Azwar katakan. Tapi kita secara umumnya tahu jumlahnya berapa, misalnya latar belakang pendidikannya, misalnya ini banyakkan ibu-ibu atau bapak-bapak. Nah, kalau banyak ibu-ibu berarti harus kita nyiapkan. Oh, berarti nanti ngomongnya harus yang banyak tentang tema wanita. Nah, maksudnya gitu, mengenal audiens. Saya kembalikan lagi ke Kak Permata, mungkin moderator. Baik, Pak. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena ada banyak yang sudah angkat tangan. Mungkin kita tampung dulu ya, Pak. 3-3. Baru nanti kalau misalnya sama mesti dirangkum. Mohon izin kepada Taruna. Kak Permata, berapa menit lagi biar saya ini? Soalnya nanti di akhir saya ada materi lagi, biar kita nggak terlalu mepet. Mungkin sampai jam 10.50 ya, Pak? Oh, 10.50, oke. Saya nanti di akhir ada materi lagi penutup, kurang lebih sekitar 5 menitan lah. Cukup ya, oke. Oke, lanjut. Baik, Pak. Mohon izin kepada Taruna Ulul Hasahkan. Siap, mohon izin, Pak. Silakan. Mohon izin bertanya. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya kepada saya sebagai penanya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Yusuf atas materinya yang sangat luar biasa. Perkenalkan Pak, nama saya Ulul Hasbi, Taruna tingkat 3, Prodi Instrumentasi MKG. Izin bertanya Pak, mengenai tentang public speaking dan komunikasi. Apabila kita nanti menjadi seorang pemimpin misalnya, kemudian menyampaikan sesuatu, tetapi dalam penyampaian kita itu audiensnya salah tangkap atau salah paham gitu Pak. Nah itu bagaimana tipsnya buat kita gitu Pak. Contohnya pada kasus bulan November kemarin yang disampaikan oleh Ibu Puan Maharani Pak tentang Sumbar dan Pancasila. Nah itu sempat menjadi polemik di Indonesia dan sempat viral Pak. Nah menurut Bapak bagaimana langkah selanjutnya apabila terjadi miskomunikasi seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Taruna Ulul ya, ke Ulul Hasbi. Boleh lanjut ke orang berikutnya, ke Permata. Baik Pak, mohon izin senior kepada Taruni Nurma Agustika, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Mohon izin Pak, nama saya Nurma Agustika, Taruni tingkat 4. Izin bertanya, jadi kan salah satu dari 3 hal yang disukai manusia itu dilibatkan. Dan ketika kita menjadi pembicara, kontak mata itu kan salah satu cara kita untuk melibatkan audiens dengan kita. Nah lalu ini banyak yang bertanya sih Pak, jadi bagaimana tips agar saat kita menjadi pembicara, kita itu lebih berani melakukan kontak mata kepada audiens. Karena biasanya setelah melakukan kontak mata itu malah kita yang menjadi pembicara itu biasanya malah jadi gugup lagi Pak. Terima kasih. Malah blank, malah nanti hilang. Iya, biasanya malah blank. Terima kasih Pak. Iya, oke. Terima kasih. Oke, siap. Kontak mata. Sip, yang ketiga. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan ketiga. Mohon izin dari Taruni Siska Faruda, dipersilahkan. Mohon izin. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Izin Pak. Silakan.
bagaimana tips ketika tampil di depan, tapi ada sesuatu yang terjadi di luar kontrol kita yang sebelumnya tidak dipersiapkan, Pak. Contohnya seperti apa itu? Contohnya, misalnya nih Pak, kita itu disuruh pidato, tapi ternyata kita itu pidato itu waktu itu kita hanya tahu lawan bicara kita itu seangkatan kita. Nah, ternyata di tempat itu ada angkatan yang lebih mengerti. Jadi kita kayak insecure gitu, Pak. Ya. Oke. Siap. Ya. Sip. Terima kasih Kak Siska. Siap untuk pertanyaannya. Kita langsung dijawab. Saya rangkum sesi antara dua. Kemudian yang kedua mengenai berani untuk melakukan kontak mata. Dan yang terakhir bagaimana tips untuk menangani situasi yang tidak kita inginkan saat berbicara di depan. Siap, mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Ya, terima kasih mata. Baik, saya mohon izin ada 3 pertanyaan ini ya. Saya jawab yang kedua dulu. Kontak mata ya. Kontak mata, benar ini audiens itu malah jadi grogi, malah jadi gugup. Lagi-lagi ini sebenarnya jam terbang. Ini perlu dilatih, perlu dipraktikkan, terus dilatih. Nah, tapi Anda akan dipandang oleh audiens sebagai pembicara yang tidak peduli kepada mereka. Nah, ada juga katanya, jangan terlalu natap mata, nanti grogi, atau dalam itu harus ke dulu basori. Matanya, kalau kita takut, di tengah-tengah antara mata di sini boleh nih ya, di jidat gitu. Kalau misalnya ada banyak, lihat aja ke belakangnya mungkin seret gitu, tapi seakan-akan kita lagi ngeliat matanya, sebenarnya kita lagi nggak ngeliatin dia. Kalau emang masih takut, masih grogi gitu ya, ngeliat ke tembok gitu, tapi kelihatannya sedang diperhatikan oleh audiens. Nah, dan melihat tatap mata itu juga nggak harus terus-terusan. Misalnya audiensnya banyak, ada ratusan orang, sesekali tatap mata ke sebelah kanan sekitar 5 detik sampai 10 detik. Satu orang, tapi dilihat satu orang. Jadi satu orang ini merasa diperhatikan. Kita jalan lagi ke panggung sebelah kiri sekitar 5 detik, perhatiin sambil ngomong. Melihat orang, jangan matanya lirik-lirik, jangan. Sama aja itu merasa tidak perhatikan. Ya, tipsnya untuk Kak Nurma, jadi kalau tidak bisa menatap matanya, tetap terus dilatih. Kalaupun masih grogi, jangan lihat matanya, tapi di tengahnya atau ke belakang atau ke tembok. Ya, tetap merasa diperhatikan. Oke, pertanyaan yang ketiga, di luar kontrol, tiba-tiba kayak contohnya luar kontrol tadi kan diceritakan, ternyata audiensnya pesertanya ada yang lebih ahli nih, saya malah down nih. Nah, atau ya kayak tadi di luar kontrol, jaringannya jelek nih, lagi live seperti ini. Nah, itu di luar kontrol kita nih. Nah, lagi-lagi pertama itu sebenarnya adalah harus kita pahami hal itu pasti akan terjadi pada saat kita dimanapun. Bagaimana agar bisa mensiasati seperti itu? Kita jujur itu bukan sesuatu yang tabu. Misalnya nih datang, kok audiensnya ternyata lebih hebat. Kita jujur, pengen belajar ternyata beneran di sini banyak yang lebih ahli. Salam hormat nih Pak, Bu. Wah, ini saya harus banyak belajar Ibu. Jadi jujur seperti itu. Tapi jangan sampai jujur, aduh saya grogi nih, saya malah nggak bisa ini. Nanti audiens malah kecewa. Ya, ini orang saya pengen dengerin malah grogi. Tapi groginya harus mengangkat audiens. Bukan grogi dari sisi kitanya. Grogi sebenarnya kita dalam rangka ingin memuji audiens. Ya, tapi kalau grogi, saya nggak siap nih jadinya nih. Audiens akan kecewa. Nggak peduli siapa apa enggak. Tapi kalau saya sebenarnya grogi nih karena nemuin, nih Bu ini sangat jago, saya banyak belajar dari beliau. Nah, disampaikan, jujur. Itu ingat, grogi tidak bisa dihilangkan, tapi hanya bisa dikurangi. Pada saat kita udah berusaha jujur, itu rasa grogi kita turun, bukan hilang. Turun, percaya diri kita akan meningkat. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, Kak Siska ya, singkatnya seperti itu. Lagi-lagi perlu dilatih. Untuk Kak Ulul, audiens salah paham. Audiens salah paham itu pasti terjadi, makanya pembicara yang baik itu sebenarnya adalah pendengar yang baik juga. Jadi harus bisa memahami audiens kita itu seperti apa. Budaya di tempat A, di tempat B beda. Ya tadi kan katanya di kota lain mungkin biasa aja, tapi kalau di Sumatera Barat, ternyata agak dianggap tabu. Nah, hal seperti itu. Nah, kita harus memahami hal seperti itu. Makanya kalau Anda jadi pembicara, termasuk saya nanya itu, ini levelnya ke panitia biasanya, umurnya berapa sih? Banyaknya dia levelnya pekerjaannya, pejabatnya, apa karyawannya. Jadi kita harus tahu
kenali audiens kita, maka kita akan menjadi komunikator yang baik. Jadi tips yang pertama adalah harus mengenali audiens kita sebanyak mungkin. Tapi kalau sudah terjadi, tidak tabu juga kalau kita minta maaf. Karena ada beberapa pembicara di luar sana, seorang komunikatornya saya hebat, tapi nggak pede dengan meminta maaf apa yang sudah ia katakan. Siasati dengan persiapan, kenali lebih banyak siapa audiensnya, minta maaf juga perlu dilakukan. Nah, kurang lebih seperti itu, Kak Ulul ya. Insya Allah seperti itu. Oke, saya mulai lagi ke Kak Permata. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada 2 orang lagi. Mohon izin kepada Taruna Muhammad Fakih, dipersilahkan. Fakih. Mohon izin. Baik Pak, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu. Mohon izin ke Taruni Maharani, dipersilahkan. Mohon izin bertanya. Ya. Bagaimana jika saat kita udah di depan dan udah bisa ngehandle niat dan siap untuk berbicara, tapi ketika melihat tatapan audiens itu mungkin dari kita sendiri atau perasaannya ngerasa skeptis gitu, dan bahwa audiensnya tuh sedikit meremehkan mungkin dari perasaan kita sendiri, baik karena mungkin gender ataupun umur kita sendiri sebagai pembicara di depan. Bagaimana cara kita untuk menghandle? Terima kasih. Oke. Oh, ini Kak Mahari nih, kontak-kontakan kita WA-WA-an ya. Baru ngelihat ini secara live. Oke, terima kasih. Siap. Baik Pak. Ya. Selanjutnya ke pertanyaan yang tadi kita balik lagi. Mohon izin kepada Taruna Muhammad Fakih, dipersilahkan. Mohon izin Pak, mohon izin pembina, mohon izin senior. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya Pak, mengenai bagaimana membuat kebiasaan apabila kita itu ditugaskan untuk mengkoordinir suatu kegiatan. Ceritanya jadi pemimpin, jadi perannya di public speaking itu dia yang mengarahkan. Kadang itu ketika kita ditanya oleh anggota, ada beberapa orang yang kebiasaannya itu langsung mau menjawab gitu Pak. Ada juga yang terencana. Kalau dari saya pribadi sebenarnya saya itu orangnya yang terbiasa langsung menjawab Pak. Tapi malah jatuhnya itu jawaban yang saya berikan kurang efektif Pak. Bagaimana bagaimana membentuk kebiasaan supaya cara public speaking orang-orang yang berpikir real time itu bisa efektif saat menjawab pertanyaan yang diberikan Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Taruna Fakih. Siap. Baik Pak, sepertinya hanya 2 itu. Sedikit saya rangkum. Untuk yang pertama mengenai bagaimana mengatasi stereotip yang diberikan lawan bicara kepada kita saat berbicara. Kemudian yang kedua, bagaimana menumbuhkan kebiasaan agar kita bisa berbicara efektif dan efisien di depan panggung. Siap, terima kasih Pak. Bisa lanjut. Oke, terima kasih. Ya, sebentar, saya koordinasi dulu ke asisten saya yang udah dapat belum nih tadi yang. Oke, siap. Nih, biar nanti langsung dicari nih ya. Siap. Pertanyaan Kak Mahara ini sama Kak Fakih. Yang kedua dulu Kak Fakih. Ini tipenya, ini saya tipe yang orang kalau misalnya ada ngomong langsung jawab ya. Tipe spontan bisa dikatakan seperti itu. Oke. Tips untuk seluruhnya, untuk teman-teman semuanya, pastikan ini sebuah fakta. Belajar menjadi pembicara yang baik. Belajar menjadi komunikator yang amazing. Komunikator yang oke. Itu kita harus siap menjadi pendengar yang baik pula. Apa poinnya tadi? Belajar menjadi pembicara yang baik, harus siap menjadi pendengar yang baik pula. Itu nggak bisa dibantah. Kita hebat ngomong, tapi kalau kita nggak hebat mendengar, kita bukan dikatakan seorang komunikator yang baik.
Nah, jadi ya saya kalau di sesi ini jujur aja ini agak sulit menjawab karena nih sebenarnya harusnya banyak sesi praktek. Jadi harusnya intinya adalah jam terbang sih, latihan lagi ya. Ya, tapi ya semoga jadi penguat. Pastikan kalau ingin jadi pembicara yang baik harus siap menjadi pendengar yang baik pula. Oke, pertanyaan Kak Maharani singkat saja, itu bagaimana menghandle nih kalau ada sesuatu. Sebenarnya ya sama kayak tadi. Pertama harus kita memahami, menyadari hal itu pasti akan terjadi dimanapun kita akan bicara, di acara formal, informal, acara live, acara yang online, yang offline dan seterusnya. Kita yang pertama harus memahami, ya kita harus sadari itu kita harus siap, ya kita harus siap hadapi. Nah tipsnya bagaimana? Ya lagi-lagi kita sampaikan aja. Jangan kaku kalau misalnya ngerasa, waduh saya sebenarnya ketinggalan nih materinya, tapi tenang saya sudah siap. Nah kayak gitu aja. Oh sebenarnya tadi kan saya grogi nih ketemu, ternyata peserta yang datang nih para ahli, sampaikan. Nah, dengan cara menyampaikan seperti itu, insya Allah nggak akan hilang emang rasa grogi atau gugupnya atau ngeblanknya, tapi sedikit berkurang, percaya diri akan sedikit meningkat. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya ingin menyampaikan berkali-kali, lagi-lagi komunikasi yang baik itu bukan sesuatu yang hanya dibaca, tapi dipraktekkan. Dipraktikkan, terus praktik dan terus praktik. Nah, kurang lebih seperti itu, Kak Permata. Boleh saya kembalikan terlebih dahulu sebelum nanti kita ada closing statement. Ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan lagi setelah ini. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari Bapak. Halo? Masih tersambung kah? Peserta yang lain terdengar? Baik, mohon izin Pak. Mohon izin Pak, mungkin sedang ada kendala pada moderator kita, jadi untuk acara karena saya ambil alih. Jadi mungkin bisa dikembalikan kepada Bapak untuk closing statement, Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Tadi siapa ya? Suara siapa ya? Saya bingung nyari tadi. Taruna siapa? Salsa kah atau siapa tadi? Siap, mohon izin Pak. Oke, terima kasih mohon ya. izin Pak, saya Ariantika Pak, MC Pak. Siap Pak. Oh, MC-nya. Oke, terima kasih Kak Ariantika. Siap. Ini tadi udah menyambut kita semua nih. Baik, saya akan lanjutkan. Ini nah, ini ada sebuah gambar. Ini sebenarnya video, bisa nyala nggak ya? Kalau enggak juga nggak apa-apa, saya gambar aja. Terdengar ya? Ya, bisa lihat ya. Ini ada sebuah kondisi, ada seorang bapak-bapak yang buta di pinggir jalan, bisa dikatakan ini pengemis lah ya. Ada orang yang lewat, memberikan uang koinnya kepada bapak tersebut. Ada juga seorang ibu lewat, tapi dia tidak memberikan apa-apa. Justru balik lagi, dia tidak memberikan uang, tapi ngambil kertas di pinggirnya, menuliskan sesuatu. Nah, menuliskan sesuatu. Apa yang dia tuliskan? Nah, kita lihat kondisi berikutnya. Saya stop dulu. Nah, teman-teman, mohon izin ya. Itu ada bapak tua, seorang yang buta, mengemis di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu dia ada karton tulisannya, saya buta, tolonglah saya. Pakai bahasa Inggris ya, kurang lebih seperti itu. Saya buta, tolonglah saya. Tapi ibu ini justru tidak ngasih uang koin, malah ngambil kartonnya, dibalik dia menuliskan sesuatu. Nah, kira-kira apa yang dia tuliskan? Kita lihat bersama-sama ya. Dia menuliskan sesuatu di balik karton yang tadi sudah ada di pinggir bapak tua itu. Akhirnya dia pergi. Setelah pergi, kita lihat apa yang terjadi. Banyak orang lewat justru memberikan uang kepada bapak tua tersebut. Bapak tua tersebut kaget. Loh, apa yang terjadi nih? Dia sampai lihat, pasti ada sesuatu yang dilakukan oleh ibu tadi. Dia ingat, oh ini dia orangnya. Tadi sempat dipegang ya. Nah, bisa lihat. Ternyata dia menuliskan sesuatu. Apakah yang dia tuliskan? Kita lihat apa yang dia tuliskan. Inilah yang dia katakan. It's a beautiful day. Tapi saya sayangnya tidak bisa melihat itu. Ini adalah hari yang indah, tapi saya tidak bisa melihat. Gara-gara dia merubah kata-katanya,
Ya, merubah kata-katanya, dia bisa menggerakkan orang lain untuk action. Change your word, maka Anda akan merubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh siapa tadi di awal? Dikatakan oleh Robin Williams. Gak peduli apa yang dikatakan orang tentang diri kita. Saya mah orang desa, saya mah anak yang masih muda, belum senior, saya mah gak punya pengalaman, saya kalau ngomongnya gak percaya diri, minderan dan lain-lain. Gak peduli kata orang, tapi pastikan kita harus yakinkan kata-kata kita, ide-ide kita, itu insya Allah akan bisa merubah dunia. Jadi untuk teman-teman sekalian, apa yang perlu kita lakukan setelah webinar hari ini, khususnya di sesi di pagi hari ini, sesi keempat ini dalam rangkaian selama 3 hari, apa yang perlu kita lakukan? Yes, yang perlu kita lakukan harus action. Action dengan cara apa? Praktek, praktek, dan praktek. Jangan hanya sekedar dicatat di buku catatan, tapi dipraktekkan di kehidupan sehari-hari, di lingkungan kampus, di lingkungan kos-kosan, di kontrakan, atau nanti ketemu orang tua di rumah, di kampung, di daerah. Praktekkan ilmu komunikasi ini, praktekkan dan terus praktekkan. Kalau masih dipraktekkan masih ada salah, tenang, kita masih terus belajar. Kalau ada salah dikit dihapus, minta maaf dan seterusnya. Kalaupun masih salah bisa direvisi. Kita terus belajar mengupgrade diri agar bisa berkomunikasi dengan baik. Bisa direvisi. Ada yang melihat nih teman-teman? Boleh ini ada yang tahu ini kira-kira saya menggambarkan tentang apa? Kak Permata atau Kak Ariantika? Ini menggambarkan apa yo ini? Apakah itu? Di gambar itu, boleh siapa yang ada yang mau nebak? Ini gambar apakah itu? Menggambarkan apakah itu? Mohon izin Pak, mohon maaf sebelumnya terputus. Yes. Izin Pak, gambar peta Indonesia Pak. Peta Indonesia, ya itulah Indonesia. Indonesianya kita, bukan Indonesianya orang lain. Inilah Indonesia kita tercinta. Ada yang tahu ini siapa? Ini adalah Bung Karno. Di sebelahnya ada Bung Hatta. Indonesia lahir dari ketidaksempurnaan juga. Contohnya apa? Maksudnya apa? Indonesia lahir merdeka, ada proklamasi, diawali dengan kesalahan. Lihat ini. Di teks proklamasi sempat ada salah. Kalau dulu Bung Karno dan Bung Hatta nggak berani buat teks proklamasi ini, takut salah, takut action, takut ngomong, bisa jadi kita hari ini belum merdeka. Ingat, jadi kalau teman-teman merasa hari ini saya belum apa-apa, saya kalau ngomong masih belibet, saya suka ngeblank, praktekkan terus, latihan terus. Kalau nggak praktek, nggak action, bisa jadi kita nggak merdeka, Indonesia belum ada hingga hari ini. Selamat kepada BMKG dan juga STMKG, selamat kepada taruna-taruna yang hari ini berani action. Mungkin ada sebagian yang nggak ikut, nah tapi Anda yang berani action untuk belajar, menjadi gelas kosong, menjadi gelas yang nggak ada tutupnya, mengisi hatinya, mengisi ilmunya, insya Allah akan menjadi sukses di kemudian hari. Saya katakan tadi, jago berkomunikasi, apik berkomunikasi, sukses di dunia, mungkin karirnya nanti di BMKG dan seterusnya, juga insya Allah menjadi sukses di akhirat. Seperti apa? Kalau kita bisa menyampaikan dengan baik pesan-pesan hikmah, mungkin nanti di rumah, dengan istri, dengan suami, kalau nanti sudah berkeluarga ya, dengan anak, insya Allah akan membawa keluarga kita ke surga dengan cara komunikasi yang baik. Hari ini dimulai, insya Allah kita akan menjadi sukses di kemudian hari. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Permata Salsabila sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Yusuf Erlangga sebagai narasumber kita pada pagi hari ini, serta pada hadirin yang senantiasa di ruangan Zoom ini saat ini. Mungkin saya akan bacakan sedikit rangkuman dari apa yang kita pelajari hari ini. Komunikasi adalah keterampilan. Aktivitas dalam komunikasi dapat dicapai jika kita berani mencoba dan beradaptasi dengan cepat di lingkungan. Bisa karena terbiasa. Manusia yang sukses adalah yang senantiasa untuk belajar dalam hidupnya. Belajarlah agar tetap hidup dan hiduplah untuk senantiasa belajar. Baik, mohon izin karena sudah di penghujung acara, saya izin pamit undur diri. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Taruni Ariantika sebagai pewarah. Oke, nanti setelah Kak Ariantika, nanti saya mohon izin waktu lagi untuk membacakan pemenang yang tadi saya kasih. Ya. Baik, Pak.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara webinar sesi keempat. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf Erlangga selaku narasumber pada sesi keempat ini yang bertema efektivitas dalam komunikasi untuk meningkatkan kualitas kinerja. Semoga apa yang kita dapatkan pada sesi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua, serta dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, kami persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Yusuf Erlangga dan juga asistennya untuk membacakan pemenang pada materi yang tadi. Siap, dipersilakan. Ya, terima kasih Kak Arianteka ya sebagai MC kita di hari ini. Baik, mohon izin saya akan membacakan beberapa pemenang ya. Ini hadiah-hadiahan aja lah. Ini lagi-lagi ini sebenarnya contoh bagi teman-teman pada saat teman-teman berbicara di depan umum dengan bagaimana cara melibatkan audiens, salah satunya dengan hadiah-hadiah seperti ini. Ya, melibatkan biar tidak hanya dengar, ada komunikasi chat dan seterusnya. Ini salah satu tips, ini contohnya nih bagaimana melibatkan audiens. Nah caranya tadi udah tahu ya. Nah, saya sebutkan aja deh. Untuk yang memfollow 3 orang yang beruntung memfollow Instagram, insya Allah nanti semua akan saya fallback ya. Yang pertama yang paling cepat, ini luar biasa yang paling cepat ini ya, paling cepat atas. Oh ini yang paling cepat. Yang paling cepat action pada saat tadi ada perintah follow, nih salah satu kunci orang sukses adalah berani bertindak. Pertama atas nama akun Imam_Anfasa. Oh, Imam Anfasa. Oke, selamat Imam Anfasa. Yang kedua yang ini. Oke, yang kedua ini atas nama Muhammad Jihad 8. Muhammad Jihad 8, luar biasa. Teman-teman ini tolong catat ya. Tolong catat, nanti saya akan kirim ke panitia aja. Lalu yang berikutnya, yang ketiga atas nama, ini kayak namanya ini perempuan nih kayaknya nih. Kalau tadi laki-laki, ini atas nama Anilaz, ANILAAZZZ _. Susah nih namanya nih. Ya, akun Instagramnya Anilaz. Wah, selamat untuk Anilaz, luar biasa. Oke, 3 orang tadi. Nah, lalu yang 2 orang berikutnya yang menjawab kuis yang tadi cepet-cepetan. Nah, ini lagi-lagi cara melibatkan audiens. Yang pertama atas nama Amadeo. Selamat atas nama Taruna atau Taruni Amadeo. Dan yang berikutnya yang jawabannya relatif kami pilih menjadi paling benar, ini atas nama M Adli. Selamat atas nama M Adli ya, M Adli. Jadi ada 5 orang. Nanti hadiahnya apa? Ya, biar gampang aja lah. Nanti akan kita kirim ya masing-masing pulsa 20.000 lah untuk nambah-nambah kuota, untuk nambah-nambah jajan ya, atau mau dikirim pakai OVO atau apa ya lumayan lah untuk jajan lah ya, untuk seru-seruan aja. Ya, selamat untuk 5 orang itu. Baik, terima kasih Kak Permata, terima kasih Kak Ariantika. Saya kembalikan lagi ke pemandu acara. Ya, baik Bapak. Untuk Bapak Yusuf Erlangga, kami ucapkan terima kasih atas apresiasinya kepada para pemenang. Dan untuk para pemenang juga kami ucapkan selamat. Baik hadirin dan peserta sekalian, sebelumnya kami ingatkan kembali untuk peserta webinar dan pembina juga narasumber untuk dapat mengisi presensi pada link Pranala, pada Pranala yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat. Dan untuk Bapak Yusuf Erlangga yang telah mengisi sesi keempat ini, setelah ini dapat diperkenankan untuk dapat meninggalkan ruangan Zoom meeting dan menyesuaikan ke kegiatan selanjutnya, Pak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin dan peserta sekalian. Baik, Bapak, kami ucapkan sekali lagi terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu hadirin dan peserta sekalian, setelah ini kita akan ada sesi isoma terlebih dahulu. Jadi untuk Bapak Ibu dan para peserta webinar dapat menyesuaikan ke kegiatan istirahat dan juga ibadah. Kita akan kembali lagi pada pukul 1 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan sesi webinar kelima, dan tentunya masih bersama saya Ariantika dan tema serta narasumber yang baru. Kami ucapkan terima kasih untuk yang telah hadir di sesi keempat ini, dan dipersilakan untuk meninggalkan ruangan dan sesi isoma terlebih dahulu.